media online dan media sosial. Nah, Tribun Timur ketika melihat perubahan masyarakat ini, kita juga sudah langsung mengantisipasi. Caranya, selain media cetak yang terus terbit secara teratur, kita membagi informasi kita ke media sosial. Di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Apa yang kita nikmati ketika kita menyajikan informasi di media sosial? Luar biasa. Khusus untuk Facebook kita, di tahun 2023 ini, followersnya sudah di atas angka 2 juta. TikToknya 2 juta lebih. Tapi yang fantastis itu adalah di YouTube. Kita sekarang baru Februari kemarin, kita mencapai betul lah, memberi ruang untuk kita untuk berdiskusi di pas hari peringatan International Women's Day ini, Pak. Ini suatu hal yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan karena moderator yang aslinya belum datang, maka yang muncul adalah bayangan dunia maya, Pak. Hebat kita ya, semua bisa. Iya. Selalu ada Selalu ada jalan keluar. Ban Walaupun serep. terpaksa. Ada. Ya, Selalu ada kita jalan ya. sebelum kita memulai diskusi, dan terima kasih sekali untuk Tribun Timur, mungkin saya sampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan diskusi, karena peserta kita ini banyak sekali, narasumbernya banyak, maka kita akan mungkin membatasi setiap orang itu sekitar 5 menit untuk menyampaikan pemaparan atau pemikiran-pemikiran mereka terkait dengan International Women's Day ini. Kemudian juga mungkin di akhir acara nanti ada semacam rekomendasi atau sesuatu yang akan kita berikan dari hasil diskusi ini. Dan mungkin kita akan memulai dari
Karena sudah ada nih moderator aslinya, saya undur pamit. Assalamualaikum. Oke. Baik, pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya diskusi pada pagi hari ini. Ini juga menunjukkan komitmen bersama bahwa dengan momentum Hari International Women Day ini juga menjadi pemicu buat kami selaku pemerintah Kota Makassar untuk berbuat lebih baik lagi, karena mengingat bahwa dengan International Women Day ini banyak juga kejadian-kejadian miris yang menimpa perempuan. Walaupun gambaran situasi, kalau perlu saya menyampaikan bahwa rentang waktu 5 tahun terakhir ini di Kota Makassar untuk angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini mengalami pasang surut. Ada kenaikan sebesar 2% per tahunnya, dan untuk akhir tahun 2022 kemarin memang untuk angka kekerasan terhadap perempuan ini lebih rendah dibanding kekerasan terhadap anak. Untuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data yang masuk di kami yang dikelola oleh unit pelayanan kami UPTD TPA ada 37%. Sisanya ini adalah angka kekerasan terhadap anak. Jadi ini memang lebih besar dibandingkan angka kekerasan terhadap anak ini lebih besar dibandingkan perempuan. Dan dari gambaran situasi yang ada, ini juga yang membuat kami selaku pemerintah Kota Makassar mengeluarkan beberapa program. Salah satunya adalah program Jagai Anakta. Di program Jagai Anakta ini lebih melihat kepada bagaimana pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kalau berbicara untuk capaian yang ada untuk perempuan, jadi kita bisa melihat dari angka indeks pemberdayaan gender. Untuk angka IPG sendiri untuk Kota Makassar ini melebihi dari rata-rata yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Indeks pemberdayaan gender kalau kita bisa lihat bahwa baik angka indeks pemberdayaan gender dan satunya lagi bahwa angka ini juga menjadi acuan buat kami melakukan hal-hal yang lebih fokus lagi. Dan kalau kita lihat rentang waktu 2 tahun terakhir ini untuk Kota Makassar ada anugerah yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa untuk anugerah Parahita Eka Praya yang untuk melihat bahwa ukuran pencapaian dari pengarus utama gender Makassar ini naik dari level madya ke level nindya. Level madya ke level utama. Ini juga menunjukkan bahwa capaian dari Parasamya Eka Parahita ya mohon maaf Parahita Eka Praya APE ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan Kota Makassar yang nyaman untuk semua itu akan terus berlanjut. Ini juga dibuktikan dengan adanya program lorong wisata dan program Makassar Makan Enak. Ini bisa diukur. Di program lorong wisata itu ada 4 tolak ukur yang bisa dilihat, baik itu dari segi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kalau besok nanti kita akan berkunjung di lorong wisata yang ada di Sydney, jadi kita bisa melihat bahwa akses yang diberikan baik untuk perempuan dan laki-laki itu ada. Terus dari segi manfaat, ternyata dengan adanya lorong wisata ini juga bisa menekan laju inflasi yang saat ini memang untuk seluruh dunia ini yang menjadi perhatian besar kita dengan adanya laju inflasi. Terus kalau dilihat dari kontrol ini semua masyarakat bisa melihat bahwa ada kesetaraan gender di dalamnya, karena memang bahwa akses yang diberikan, manfaat yang diberikan untuk masyarakat itu bisa diukur dengan jelas. Seperti itu. Cukup, Bu.
Ya, terima kasih Bu Kadis. Sudah sampai 4 menit kan? Tidak, 3 menit Bu saya tadi. Iya. Jadi sebelum berlanjut ke narasumber yang lain, saya minta maaf dulu karena belum memperkenalkan diri dan teman-teman semua. Iya, bahaya moderator. Saya lupa Pak. Gara-gara dadakan. Mungkin terlalu gugup atau terlalu semangat. Ya. Begitu memang kalau pemain pengganti. Iya. Ya, mungkin bisa langsung ke teman-teman sendiri, langsung memperkenalkan diri. Mulai dari samping kanan saya ada Ibu Kadis, silakan Ibu. Mohon maaf baru diperkenalkan diri. Iya. Kalau ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ya saya Aci Saleman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Silakan Pak Ronald. Ya, saya Ronald Ngancu, mewakil pemredaksi Harian Tribun Timur. Ya. Ke Ibu Mai. Saya menghadap sini. Kalau mau kelihatan muka di kamera. Saya Lina Mai dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Kak Padia. Saya Fadia Mahmud, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi. Pak Baik, Ipul. Ya, terima kasih. Saya Saiful Alim, orangnya dari Malib, dari Forum Belajar Anak Milenial Kota Makassar atau Forum Barat. Pak Rahmat silakan. Saya menghadap kemana ini? Ke kamera ya, Pak. Saya Rahmat Muhammad dari Unhas. Ya, Kak Ema. Belum kita. Belum masuk. Saya adiknya Kak Ema. Tanya saja Kak Ema. Dosen muda ya dari sosok. Sudah tua. Ada bulannya tawa. Iya, saya Ema dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Ibu silakan. Saya Masita dari Yasmip Sulawesi. Ibu juga. Ibu ada. Saya Ruby Stubike dari mewakili media. Om Gus Dur silakan. Ya, saya Rahman, biasa dipanggil Gus Dur dari Balai Inklusif. Di sini Kak dulu. Iya. Kak Ida silakan. Ya, saya Ida Warida Syafi dari ICJ Makassar, Institute of Community Justice Makassar. Salah satu anggota Koalisi Stop Lembaga Perkawinan Anak. Jadi saya tambahkan Pak Ahmad bahwa hari ini kita adalah forum atau lembaga Koalisi Stop Perkawinan Anak yang bekerja untuk isu-isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi hari ini kita merayakan International Women Day. Salah satu rangkaiannya adalah kita berdiskusi di Tribun Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Ronald juga atas fasilitasinya. Ya, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Saya juga memperkenalkan diri sebelum mundur diri. Saya Ahmad. Karena Pak moderator sudah hadir, perkenalkan Pak. Ada pemain pengganti moderatornya. Ada nih. Ada kesempatan untuk memperkenalkan diri nih. Paling tidak masuk kamera, Mak. Ada pemain pengganti Aduh. Iya. Oke, pertama-tama terima kasih banyak untuk Tribun Timur. Saya pikir begini Pak Ronald, kemarin kan kita delay 30 menit kan, jadi saya pikir, tapi oke lah, saya kira ini luar biasa menghormati teman-teman yang sudah bertime. Teman-teman sekalian, saya Kamarudin Aziz, saat ini bekerja untuk The Community Initiative for Transformation, Komit, kantornya di Jalan Batua. Biasa dipanggil siapa? Biasa dipanggil Denuntung, Denun. Denun ya. Jadi setelah disampaikan Kak Ema bahwa perlu kita untuk bareng-bareng memfasilitasi proses pertukaran pengalaman dan inspirasi dari masing-masing para pihak ini, saya bilang Kak Ema, oke, saya siap karena ini juga perlu merefresh ya tentang apa situasi isu-isu terkait perempuan di tengah suasana The International Women's Day 2023. Tentu kepada sahabat-sahabat sekalian sudah hadir, juga kepada Tribun Timur yang telah menginisiasi. Tadi sudah ada sambutan Pak Ronald? Sudah. Oh sudah. Sudah nih juga Ibu. Sudah. Sudah Iya. Jadi tadi malam saya googling siapa-siapa yang hadir di sini Pak Ronald. Itu banyak sekali informasi tentang pengalaman, bagaimana misalnya mereka memperkuat kapasitas warga di Makassar, di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, luar biasa. Tapi intinya adalah bahwa forum kita ini, karena tadi sudah dibuka juga, saya pikir kita hanya perlu memastikan bahwa pelaksanaan The International Women's Day ini bukan sekadar rutinitas Kak Ema, tapi bagaimana kita mengupdate situasi atau yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Karena saya tahu persis salah satu alasan mengapa ini selalu digaungkan adalah bahwa dunia internasional melihat isu-isu terkait
hak asasi manusia, human rights begitu ya, reproductive rights, kemudian bagaimana isu perempuan di tengah misalnya korupsi yang marak di banyak daerah itu juga perlu menjadi perhatian. Nah ini jadi kalau misalnya ya saya perkenalkan lagi atau tadi sudah kan? Ya. Saya menulis secara alfabetikal tentang teman-teman ini. Tapi mungkin karena waktu kita berapa 20 menit atau 32 jam ini? 1 orang, 5 menit 1 orang. 5 menit. Oke. Saya tidak lebih kalau saya memulai sesuai dengan hak prerogatif saya sebagai Tapi Ibu Kadis sudah Ibu Kadis sudah nih. Iya. juga nggak apa-apa. Oke. Tidak banyak ASN di Kota Makassar, di Sulsel secara umum juga yang peduli atau ikut terlibat dalam memfasilitasi misalnya bagaimana isu-isu stunting, bagaimana isu-isu kesehatan reproduksi warga kota, urban poverty dan seterusnya. Ada Ibu Kabid, Ibu Aci Soleman. Ibu Kadis ya, ya. Kadis pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, kita langsung kapan nih supaya kita langsung pertama tuh yang saya mandat untuk menjelaskan menurut arahan katakanlah perencanaan pembangunan daerah kita di Kota Makassar, Ibu Kadis ini kira-kira Kadis. Pembacaan tentang realitas dan apa yang menjadi gap ya ketika misalnya Pemkot ingin mendorong progres IPM yang baik, kemudian layanan yang baik. Apa yang bisa diceritakan inisiatif Pemkot dan apa yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ketika bicara tentang momentum perayaan Hari Perempuan Internasional yang sedang hari ini kan ya? Ya. Oke, cerita Mbak Kipen dulu. Iya. Baik, sepertinya saya mengulang apa yang saya sampaikan tadi, tapi nggak apa-apa. Saya ingin bercerita dulu sedikit tentang gambaran situasi masalah yang ada di Kota Makassar saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang gambaran situasi di Kota Makassar ini, sepertiga dari jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar adalah anak. Yang mana anak ini kalau kita lihat mereka adalah generasi masa depan kita. Jadi otomatis di tangan mereka lah nantinya generasi ini akan berlanjut. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Kalau kita lihat kami mempunyai layanan yang dinamakan layanan UPTD-PKA. Di layanan ini segala persoalan yang berkaitan dengan perempuan, yang berkaitan dengan anak, semuanya masuk, termasuk di dalamnya bagaimana upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk hadir sebagai pemerintah dan menjembatani layanan-layanan yang harus diberikan kepada perempuan dan anak. Dan berdasarkan fakta yang ada dan situasi bahwa angka kekerasan yang terjadi di Kota Makassar di tahun 2022, akhir 2022 sebesar 37% itu dialami oleh perempuan, ini kekerasan, dan sisanya 63% ini dialami oleh anak. Jadi memang angka untuk kekerasan yang terjadi pada anak ini lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dengan fenomena seperti ini, kami tetap berupaya untuk tetap melangsungkan yang namanya program Jagai Anak. Teman-teman yang hadir di sini juga telah banyak memberikan kontribusi terhadap capaian-capaian untuk program Jagai Anak. Dan kalau kita lihat lagi gambaran situasi untuk indeks pemberdayaan gender yang ada di Kota Makassar, di kementerian sendiri ada yang namanya capaian-capaian yang bisa diukur oleh suatu pemerintah, dalam hal ini Kota Makassar, ada yang dinamakan Anugerah Parahita Eka Praya untuk capaian pemenuhan terhadap perempuan. Dengan adanya APE ini kita bisa melihat bahwa 2 tahun terakhir ini Makassar ada di level madya. Dan ternyata capaiannya untuk akhir tahun kemarin, capaian untuk Anugerah Parahita Eka Praya ini ada di level utama. Artinya ini menunjukkan bahwa indeks pemberdayaan gender untuk Kota Makassar ini melebihi dari rata-rata
Provinsi Sulawesi Selatan, dan kalau kita lihat juga bahwa indeks pemberdayaan gender ini memang dari sekian kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar boleh dikatakan teratas. Kalau kita lihat dari segi pemenuhan hak anak, ada juga penilaian-penilaian dalam hal ini kota layak anak. Jadi ada beberapa klaster yang dinilai di sini, ada 5 klaster, termasuk di dalamnya adalah klaster pemenuhan hak anak dan klaster perlindungan anak. Dan untuk Makassar sendiri, untuk capaian kota layak anak ini bisa dilihat juga dan bisa diukur. Makassar alhamdulillah mencapai kategori Nindya. Ini juga yang menuntut kami di pemerintah Kota Makassar untuk berbuat terbaik sesuai dengan visi misi dari Bapak Wali Kota Makassar, bahwa menjadikan Kota Makassar yang smart and sombere city, kota yang inklusi untuk semua. Jadi capaian-capaian itu bisa dilihat. Saat ini bergulir untuk program lorong wisata dan program makan enak. Dengan 2 program ini juga bisa diukur. Bisa diukur dari segi pengarus utamaan gendernya. Jadi strategi pengarus utamaan gender bisa diukur dari 2 program ini. Di mana alat ukur untuk PUJ ini adalah akses, manfaat, kontrol. Ya. Dengan adanya lorong wisata, artinya kita bisa mengukur bahwa akses antara perempuan dan laki-laki ini bisa terukur. Terus dengan partisipasi masyarakat, ternyata dengan adanya lorong wisata dan makan enak ini, bahwa kemandirian perempuan pun juga bisa naik. Ya, apalagi Makassar saat ini juga dan hampir seluruh kota di dunia ini lagi mengalami yang namanya inflasi. Jadi otomatis ini adalah salah satu cara untuk menekan laju inflasi dengan adanya program lorong wisata dan makan enak. Itu capaian-capaian yang dicapai. Lagi ngetren ini lorong wisata Kak Rahmat. Om Rahmat, lorong wisata. Dan kalau besok pun juga panitia akan merayakan International Women Day di lorong Sydney. Dan pada kesempatan ini kita juga mengajak mengajak untuk seluruh warga Kota Makassar bisa menyaksikan barangkali lewat YouTube atau bisa datang langsung di Sydney. Itu bisa dilihat nanti tolak ukurnya memang sudah jelas di situ ya. Ibu Kadis ini kan terkait kebijakan tadi ya, bagaimana regulasi dijalankan. Terus realitasnya kan juga ada fenomena yang menurut saya baru dan bisa jadi tidak terkuantifikasi dalam penilaian kinerja. Misalnya, mungkin Om Rahmat itu sudah lihat betapa tahun ini itu ngetren sekali pengemis anak jalanan dengan segala macam model-modelnya itu, anak-anak itu sudah menjadi bagian dari upaya tadi atau dia isu baru gitu? Iya, jadi ini bukan isu baru. Jadi kami melihat memang fenomena badut-badut ini adalah transformasi dari anak jalanan yang berubah menjadi badut-badut. Jadi tetap menurut kami ini masuk kategori anak jalanan pengemis dan gepeng. Iya. Dan ini memang sudah ada payung hukum yang terkait dengan itu, ada perda yang dikeluarkan. Jadi kami beranggapan bahwa itu adalah transformasi dari anak jalanan berubah menjadi anak badut-badut. Tentunya juga upaya-upaya sinergi dan kolaborasi ini yang terus kami galakkan. Jadi tidak hanya dinas sosial yang melaksanakan, tapi memang beberapa dinas pun juga ikut membantu. Karena kami juga harus menghadirkan, pemerintah harus ada di tengah-tengah masyarakat untuk layanan manajemen kasus. Jadi kalau untuk anak jalanan, saya rasa dinas sosial juga sudah melakukan upaya-upaya yang terkait dengan anak jalanan. Sebelum kesini saya juga sempat memperhatikan beberapa area ruas jalan, memang lihat bahwa sudah ada upaya yang dilakukan agar kita bisa melihat bahwa kenyamanan bisa dirasakan untuk semua warga Kota Makassar. Ya, jika misalnya Pak Rahmat dan teman-teman lain bahwa ada fenomena GPM gitu ya, dengan yang tadi istilahkan bertransformasi juga dalam bentuk yang lain, dan itu juga challenge-nya kan juga bisa beragam ya, bisa lebih berat gitu ya. Nah ini harusnya ini yang kedua Ibu Harida Safei, tapi saya kira kalau nyambung dengan yang tadi ini, karena pembacaan tentang fenomena anak jalanan, kemudian bagaimana kebijakan telah memberikan atensi dan juga solusinya itu sejauh ini itu efektif atau tidak tuh? Ya, langsung ke Bapak, karena ini nyambung toh supaya nanti banyak lagi pernikahan dini. Iya. Terima kasih Pak Denny. Saya sudah dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dan selamat pagi. Sebelum saya lanjut,
izinkan saya secara pribadi menyampaikan selamat sebenarnya untuk kita semua. Iya. Hari peringatan Women's Day ini. Iya. Kenapa saya katakan gitu? Jangan biarkan perempuan sesama dia untuk saling menyampaikan selamat. Iya. Seharusnya itu apresiasi yang baik kalau Iya. laki-laki ya menyampaikan ke perempuan. Kalau sesama perempuan itu kan sifatnya homogen. Oke. Jadi supaya keterlibatan itu ada. Untuk itu sebenarnya saya berusaha hadir. Ya karena takut dimarahi sama Kak Emma. Oh sama, kita nasib kalau gitu. Karena tidak nyebut satu-satu karena waktu juga. Jadi Ibu Kadis, saya lihat dari sisi lain. Sebagai sosiolog ya. Karena ini isu-isu sebenarnya bukan hal baru bagi mahasiswa kami. Baik di S1, di S2, bahkan di S3 itu terus yang kurang lebih dibicarakan, tapi seolah-olah tidak berujung ini permasalahan. Lantas kalau kita mau bicara tentang kebijakan, apa kurangnya lagi wali kota sekarang? Kalau kita pakai pendekatan apresiasi yang didapat, seolah-olah ambil saja semua didapat. Apapun jenisnya, penghargaan atau apalah namanya ya. Tapi di masyarakat itu tadi ada masalah sedikit, ada gap gitu ya. Termasuk Makassar ini Bu Kadis dan Bapak Ibu semua, karena kita relatif orang Makassar ini semua. Ya, secara faktual ada yang berbeda, dan sebenarnya itu sisi yang bisa menyudutkan regulator, pemerintah dalam hal ini. Kalau dapat penghargaan kemudian berbeda dari karena yang namanya case to case dari setiap kasus ini. Ada hal yang sulit diprediksi, ada hal yang sulit diprediksi. Kalau perencanaan di perkotaan atau di pemerintahan itu sebenarnya jelas direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi. Kalau di masyarakat itu biasa terjadi hal-hal yang surprise Ibu. Yang surprise itu kita sudah bangga dengan Kota Makassar, tiba-tiba terjadi lagi, dan tidak main-main. Ada pembunuhan, akhirnya kita pada saat terjadi, seperti kalau kita warga Makassar mau sembunyi jadi orang Makassar, itu artinya bahwa tidak cukup klaim dari pemerintah ya. Seperti tadi kalau disinggung Ibu ya, Bu Kadis, maaf karena Ibu Kadis yang memulai kemudian saya dengan yang lain gelang gepeng, gelandangan dan pengemis ya, entah itu dari perempuan atau anak ya. Masyarakat itu diposisikan menjadi dilematis ya. Katakan begini, sudah jelas dari MUI katakan itu jangan berikan ya. Di sisi lain apa sih artinya uang 5.000 untuk ya, seolah-olah tidak tega, padahal itu sebenarnya secara tidak langsung kita mau maintenance ya. Baru ada mahasiswa saya pernah meneliti, dia itu Pak yang berulang. Artinya sudah, jadi memang ada anak nikmati kehidupannya di jalan. Jadi hati-hati mendefinisikan anak jalanan kayak ya. Berapa jam itu ya, jangan sampai banyak ada di antara kita diam-diam anak jalanan sebenarnya kita ini. Tapi Pak Dokter, kalau dia disebut repetitif, apakah sungguh kapasitas persoalan itu juga sama dengan yang dulu dan sekarang? Karena kalau lihat data ini kan orang-orang anak-anak itu bisa menjadi tampil lebih stylish ya, dia menggunakan topeng, dia menggunakan aneka aksesoris yang belum tentu juga sama dengan pemasoknya. Jadi kalau yang gitu Pak ada role model ya. Setiap kota-kota besar ya jadikan itu bahwa ini mungkin peluang untuk mendapatkan duit ya. Kota Makassar ini masuk kota yang relatif sebenarnya dari segi kasus semacam itu sama Makassar, Surabaya, Jakarta kalau untuk kasus itu sehingga pengulangan itu berpotensi. Bukan tidak mungkin Ibu Bapak ya, yang ada di Makassar ini orang yang bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Kita menyebut apa itu? Orang-orang yang membackup. Tunggu dulu, hati-hati punya. Enggak, maksudnya saya harus tahan diri karena kita lagi dalam euforia hari ini kan. Karena kan sebenarnya begini Pak Denny. Saya lagi coba di hambatan dan tantangan sesuai dengan tugas yang diberikan sama panitia. Karena kalau kita pakai analisis SWOT-nya ekonomi itu kan sebenarnya di hari perempuan sekarang ini
itu kan bisa kita lihat dari 3 segmen itu. Pada makronya, internasionalnya, case-case setiap internasional, pada tahap meso, yang ada secara nasional, kemudian lokal. Kadang kita terlalu jauh ke atas, padahal lokalnya kita bermasalah. Kemudian kita ambil meso, ya, ambil contoh kasusnya Putri misalnya ini kan, bisa jadi menggiring orang pada persoalan hukum, tapi itu tidak mudah untuk mengklaim orang tertentu. Kenapa? Karena hambatan-hambatan itu bisa terjadi karena hambatan psikologis, hambatan ekonomi, kemudian sehingga tantangannya pun datang pada saat yang sama. Nah sekarang dengan adanya seperti kita kembali di Kota Makassar ini, tidak bisa dipungkiri Bu Kadis ya, masukan-masukan dari masyarakat melihat ini itu juga harus membuka diri leader dalam hal ini Pak Wali Kota, dan saya kira apa yang kita lakukan ya kalau dari segi kebijakan saya kira sudah hanya selalu ada masalah di masyarakat. Jangan dibilang kalau secara faktual ada banyak challenge baru yang harusnya diantisipasi oleh pengambil kebijakan untuk bikin program yang baru mungkin yang tidak lagi repetitif yang tadi. Pada saya katakan karena belum banyak yang ngomong. Oke. Kalau begitu apalagi Bu Kadis sudah senyum-senyum sama saya harus waspada juga kan. Ya, thank you Kak Rahmat, Dr. Rahmat Muhammad, dosen sosiologi UNA. Saya kira menarik ya. Jadi tadi saya sengaja memulai dengan menanyakan seberapa efektif misalnya tentang kebijakan yang ada, merespon yang tadi. Dan isu perempuan ini kan juga kalau baca penjelasannya KKM itu dia menjadi sentrifugalnya ya, bahwa kalau perempuan yang diusik ya semua jadi bersoal. Tadi pagi salah sebut namanya Fardida saja saya hancur saya di WA. Kenapa nih? Ya karena itu betapa ekspresifnya dan to the point-nya kaum perempuan. Oke, teman-teman sekalian, tema kita ini berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional yang ke-2023, dan saya kira sekali lagi saya bilang ini bukan sekadar mengulang atau sekadar merayakan, tapi memang harus ada yang kita bisa underline sebagai pembelajaran baru begitu ya, dan Tribun Timur saya kira sudah fasilitasi kita dengan baik. Nah, terkait efektivitas tadi juga Kak Rahmat saya membaca bahwa kalau bicara tentang program-program yang kita sebut baik, menurut saya juga saya masih bertanya-tanya. Baiknya itu apa karena ada Ibu Kadis atau memang karena perencanaannya yang tidak responsif dengan kebutuhan-kebutuhan faktual. Nah ini Kak Emma lanjut ke kita barangkali atau Bu Fadia dulu. Oh iya. Karena ini kan kaitannya dengan persoalan fenomena yang lagi. Iya, oke. Sebagai Direktur LPA ya. Iya. Beliau itu insinyur cocok nggak insinyurnya? Insinyur tidak? Ya kira-kira begitu. Fadia Mahmud. Jadi beliau salah satu yang saya editori untuk bukunya yang Good Governance Pengalaman GIZ. Banyak sekali inspirasinya beliau, dan saya kira penting juga untuk kita bagaimana pelayanan publik, bagaimana tadi efektivitas, kemudian relevansi program-program yang ada. Benarkah itu memang relevan dengan kebutuhan perempuan? Benarkah itu relevan dengan kebutuhan masyarakat rentan kita di urban? Benarkah itu relevan dengan misalnya persoalan-persoalan kesehatan, disabilitas, itu sudah terakomodasikan di perencanaan dan sudah dilayani dengan baik. Pembacaan tak? Oke. Terima kasih Denon. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini saya kira momen International Women's Day. Kami juga baru duduk bersama sevariatif ini. Ini menurut saya spektakuler ya. Seperti diskusi yang berkembang sebelumnya, yang pertama saya ingin menyatakan bahwa cerita tentang pelayanan publik tidak lagi pelayanan publik itu kan tidak lagi menjadi urusannya penyelenggara pemerintahan saja, tapi paradigma administrasi publiknya itu berubah, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu harus membuka ruang. Jadi partisipasi publik, partisipasi masyarakat juga harus terlibat kan dengan isu-isu governance saat ini, isu-isu partisipasi. Bahkan sekarang partisipasi itu kolaborasi, ada lagi teori barunya Pak Rahmat. Co-production namanya. Co-production Jadi bersama masyarakat memproduksi layanan. Dan saya kira teman-teman NGO sudah menunjukkan itu, pemerintah menggandeng representasi masyarakat untuk kemudian ikut memproduksi layanan secara bersama-sama. Saya kira Kota Makassar telah menunjukkan itu. Yang kedua, sejalan dengan itu ada 4
yang diberikan mandat dalam penyelenggaraan perlindungan anak Deno. Ya. Di dalam regulasinya. Yang pertama itu adalah pemerintah, masyarakat, orang tua, dan juga keluarga. Kalau kita melihat yang bertanggung jawab dan kewajiban untuk urusan penyelenggaraan perlindungan anak, sejatinya anak-anak itu tidak menjadi korban. Kalau dilihat. Tetapi kan selalu kita melihat analoginya itu seperti irisan bawang. Irisan bawang itu kan berlapis-lapis. Lapisan yang paling terdalam itulah anak. Begitu dilindunginya itu, begitu pentingnya anak harus diselamatkan. Karena anak adalah aset, selalu disebut seperti begitu. Anak harus dipastikan tumbuh berkembang dengan baik. Harus dipastikan dia terbebas dari kekerasan. Di situ tataran idealnya. Oleh karena itu, kalau paradigma irisan bawang, dia selalu ditempatkan paling dalam. Jadi yang di lapisan berikutnya itu ada orang tua, keluarga, pemerintah dan segala macamnya tuh sampai ke internasional. Semua bisa menangis itu, Ri? Tidak, kalau analogi bawang, kalau hancur di depan di luarnya, kita masih bisa iris untuk buat nasi goreng. Oke. Logikanya kan? Tapi kalau hancur kilempek sampai di dalam, kita nggak bisa memanfaatkannya sebagai apapun, sebagai bumbu gitu. Artinya apa? Begitu rapatnya anak yang bertanggung jawab untuk anak, menyelamatkan anak, tapi letupan itu selalu ada gitu. Tapi celakanya, karena hampir 50% pelaku adalah orang terdekat, Pak. Itu tantangan terbesar kita. Regulasi memang tersedia banyak, Pak Rahmat. Regulasi sudah banyak tersedia, tetapi ini juga menjadi tantangan. Karena ada tuh kebijakan yang mencelakakan. Contoh misalnya Perda Perlindungan Guru. Itu lolos, diselamatkan, dan itu disahkan. Apa? Tapi esensinya kan selalu diperhadapkan. Orang tua dan guru itu orang tua dan anak diversuskan gitu. Padahal guru ini kan pengayom. Dia diberikan mandat. Kewajiban untuk melindungi, menghargai. Biar clear ke audiens. Perda atau apa di mana? Perda Kota Makassar malah. Dan itu lolos kan? Tetapi ada juga regulasi yang lain. Itu dihambat. Perda pencegahan perkawinan anak di Bone misalnya, Luhut Timur misalnya, itu justru dicegat. Jadi di satu sisi memang regulasi, jadi kualitas hak anak di 5-10 tahun ke depan itu kan menentukan intervensi kita yang kita lakukan hari ini. Kalau regulasinya berpihak kepada kepentingan terbaiknya dia, ya kan? Tapi kan regulasi yang seperti apa perlu juga kita lihat kan. Jadi ada banyak kemajuan memang, tapi di satu sisi juga kita masih banyak tantangan-tantangan. Perda berkaitan dengan ya ini soal waktu juga supaya sekarang kan paradigma perlindungan anak kan bergeser. 5-10 tahun yang lalu selalu dianggap bahwa kesuksesan sebuah pemerintah daerah itu sukses karena dia berhasil menangani anak. Paradigmanya dirubah karena ternyata anak bukan akar masalah, Pak. Anak adalah akibat. Anak jalanan itu akibat dari keruwetan atau mungkin ketidaksuksesan kita melakukan intervensi terhadap masyarakat, mungkin keluarganya. Berbeda, Pak, fenomena anak jalanan di sini dengan di Jawa. Anak jalanan di Jawa itu cocok dengan anak jalanan, memang intervensinya dia karena jauh dari keluarganya, kan dia naik kereta dari Padang misalnya ke Jakarta gitu, memang nggak ada rumah, tidak ada orang tua gitu. Tapi kita kan ada. Jadi menurut saya penting dianalisis dengan baik, dirancang dengan baik. Kalau menggunakan co-production, tidak hanya sekedar anak. Sekarang kan anak ada satu prinsip di anak itu Denun adalah menghargai pendapat anak. Memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. Nah sekarang pemerintah daerah sudah mulai membuka itu. Di Musrembang bahkan ada namanya Musrembang Anak. Menarik sekali. Ada ruang yang diberikan. Tapi kan dia baru pada saat tataran dia mengajukan idenya. Kalau teori co-production, Elinor Ostrom punya teori itu tidak sampai tidak di situ, Pak Rahmat. Dia harus diikutkan dalam merancang sampai pada mendelivery layanan. Oke, hold on. Jadi kayak gitu. Co-production, kenapa terkesan seperti kayak pabrik atau apa begitu ya? Kenapa bukan co-kreatif? Tidak, jadi co-production itu kan memproduksi bersama. Kalau
pemahamannya teorinya Elinor Ostrom disebutkan bahwa Iya. kan kita baru sebenarnya sampai pada anak-anak perempuan itu diundang pada musrembang aja, itu Iya. perencanaan kan. Tetapi Iya. bagaimana merancang intervensi, dia memproduksi layanan, lalu mengevaluasi bersama pemerintah dengan pentahelix tadi disebutkan. Itu belum sampai ke sana kita. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang online di Tribun Network dan juga ya saya kira yang daring ya ada juga. Jelas sekali tadi Bu Fadia mengatakan bahwa dua contoh bahwa perda terkait guru dan anak itu juga berpotensi ya menjadi sebuah kritikan ya. Karena lolos begitu ya, sementara di sisi lain Upayata memfasilitasi program-program pemberdayaan ibu anak atau anak begitu, justru tidak ada perda untuk pernikahan dini bisa dicegah sementara begitu ya. Kebijakan berarti ya. Sementara di Sulsel sendiri itu juga kontributor tertinggi angka perkawinan anak. Iya. Ada data misalnya dari 24 kabupaten kota ini yang bagus track record. Ada 5 kabupaten kota yang hitungannya tertinggi datanya. Antara lainnya itu Wajo, Bone, Sidrap, ya teman-teman. Maros masuk gak? Maros masih dibawa dari 5 ini, tapi juga ada. Ya, dan ingat bahwa di SDGs itu perkawinan anak itu disebut sebagai praktek berbahaya. Jadi harus dihapuskan, harus dihentikan gitu. Harus dihapuskan kan? Oke. Iya, tadi pagi di grup alumni Selamat di grup alumni UNAS juga dibahas. Jadi saya bilang saya menemukan realitas itu usia 12-13 tahun itu menikah dini di Maros. Dan itu banyak sekali dan saya pikir Maros yang paling deteriorate, rupanya masih ada 5 yang lain yang lebih buruk ya. Oke. Baik, ini sudah 1 jam kayaknya kita. Belum kita tahu yang lain-lain. Tapi menarik ya teman-teman sekalian. Kita di komite itu selalu mendorong apa yang disebut bagaimana perencanaan yang betul-betul akomodatif pada hal-hal yang spesifik, pada makro tadi yang kita sebut, dan juga memastikan realitas dana atau sumber daya tersedia. Jadi tidak bisa kita terlalu ambisius tentang program-program, sementara realitasnya sumber daya terbatas. Kembali ke tadi tentang apa yang disampaikan Kak Fadia, bahwa dari sisi kebijakan memang kita juga perlu tuning bersama ya. Pengambil kebijakan, eksekutif, merespons apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi isu utama kita di Sulsel misalnya. Isu anak itu saya kira menggelisahkan itu Pak. Bagaimana kalau dia tren gitu ya. Sulsel peringkat keberapa? Sekarang 19, provinsi keurutan ke-19 ya Bu ya? 19 ya? Jumlah angkanya 92, berapa? Dia masih di bawah nasional. Iya, di bawah nasional ya. Masih di bawah nasional. Berarti masih ada daerah lain yang ini. Oh iya, ada. Tapi kita tidak bisa berbangga soal itu. Tetapi maksud saya adalah tentang pernikahan anak. Betul. Tapi dibanding dengan pernikahan anak, tapi enggak apa-apa. Tunggu dulu, enggak apa-apa. Nanti kan mau luruskan itu kan. Nanti dilanjut sebentar ini. Jadi saya tadi ini ingin stressing pada pilihan-pilihan kebijakan untuk memprioritaskan bagaimana misalnya pengendaliannya itu dari sisi regulasi atau apa begitu ya. Termasuk tadi Kak Rahmat juga bagaimana misalnya program-program yang ada dinilai apakah dia efektif menjawab persoalan atau tidak. Jangan sampai kalau tadi kita bicara tentang gepeng yang sudah menggunakan topeng-topeng telah bertransformasi menjadi modern, pernikahan juga modern kan. Jadi dia nanti usia saya ini udah 19 tahun online. Oke. Bersama kita ada Ibu Farida Safi, beliau dari sorry Bu, saya ingat Ibu Farida Pati Tinggi. Bu Farida Safi cocok nih? Iya, cocok itu. Seperti itu kalau pikiran kemana-mana. Iya. Tadi saya bahas lorong wisata tadi, nyambung juga yang tadi. Beliau dari Institute of Community Justice, ini berkaitan dengan isu-isu pernikahan di bawah umur, juga tentang legitimasi dan seterusnya. Dan saya kira menarik ya. Kalau case yang selama ini Ibu Warida fasilitasi, Makassar saja atau lokasi mana saja? Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi langsung saja, sebelum ke situ, Kak Denentung ya terkait data terkait pernikahan anak, Kak Daeng Nentung
dan pendidikan anak di Sulawesi Selatan. Jadi saat ini Sulawesi Selatan itu berada pada di urutan ke-14 provinsi dengan angka perkawinan anak yang tinggi. 5 tahun yang lalu waktu kita awal mulai mengadvokasi kasus ini, memang Sulawesi Selatan berada pada 10 provinsi terbesar. Jadi dia berada bersama Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, daerah Jawa dan seterusnya. Tapi ini ada peningkatan, ada perbaikan karena kita sudah keluar dari 10 besar. Tetapi secara angka kita masih di atas rata angka nasional. Masih ada sekitar 9,23% kita angka perkawinan kita, sementara kita di 11,12%, sementara target nasional itu 9,23% untuk tahun 2024. Nah, ini PR bersama teman-teman sekalian. Nah, kira-kira apa yang kami lakukan? Salah satu lembaga yang bergerak di bidang advokasi dan pencegahan perkawinan anak, kami ada di 3 kabupaten kota, termasuk Makassar, Maros dan Bone. Yang tadi kita tanya terkait dengan Maros juga ada beberapa kasus perkawinan anak. Karena kami punya riset di Maros dengan Bone, di awal-awal kami berprogram dengan IPJ dan dukungan pemerintah Kabupaten Maros dan Bone, memang ada persoalan. Salah satu persoalannya tadi yang disampaikan juga Pak Dr. Rahmat, bahwa memang ada perspektif kita di masyarakat kita yang ingin menikahkan anaknya. Misalnya kalau temuan kami di Bone dan Maros itu memang antar orang tua gitu Pak Rahmat. Dan ini juga viral di akhir tahun lalu di Wajo. Walaupun semua perangkat-perangkat aturan, RT RW tidak memberikan pengantar, tetapi karena kemauan orang tua mau menjodohkan anaknya, itu akhirnya terjadi. Padahal mereka masih usia sekolah SMP gitu ya, SD. Yang terakhir Bantaeng bahkan malah masih kelas 6 SD Pak. Dan tentunya yang masih sangat belia lah begitu. Bahkan saya akhirnya bertanya di grup, ini sudah haid kah atau belum ya anaknya? Karena begitu mirisnya kita melihat itu. Nah, apa yang kita lakukan untuk merespon ini? Seperti tadi teman-teman sampaikan bahwa kebijakan kita sudah dorong, berbagai peraturan kita sudah dorong, peningkatan kapasitas ibu-ibu, kader, teman-teman remaja, teman-teman adik-adik forum anak kita sudah lakukan. Kita membuat berbagai pelatihan, merancang bagaimana mereka melaksanakan atau ketika menerima kasus-kasus aduan di desa, bagaimana mereka menerima itu dan seterusnya. Itu sampai segitunya kami lakukan. Betapa kami ingin melihat bahwa anak-anak kita di tahun-tahun depan ini lebih baik begitu ya, sesuai dengan harapan-harapan kita untuk kepentingan terbaik anak. Tetapi memang kasus-kasus tetap terjadi. Tapi khusus untuk Kota Makassar, data-data perkawinan anak itu karena saat ini kami berprogram bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengadilan Agama khusus pada permohonan dispensasi kawin di Kota Makassar. 3 tahun terakhir ini cukup mengalami penurunan gitu ya, karena begitu ketatnya sekarang pemerintah juga membuat berbagai aturan untuk mengetatkan permohonan dispensasi kawin. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang ingin menikah, itu harus melalui proses-proses di Pengadilan Agama. Nah, ini salah satu cara pemerintah melalui Mahkamah Agung untuk memperketat proses-proses dispensasi kawin. Dan ini Makassar cukup mengalami penurunan. Kabupaten Maros juga Bone juga menurun, walaupun memang kita sadari bahwa kita tidak bekerja sendiri dengan kita bekerja dengan berbagai pihak, pemerintah, non pemerintah, media, teman-teman lembaga dan forum anak itu sendiri. Saya kira itu yang penting bahwa bekerja bersama gitu. Nah, terkait dengan aturan tadi memang ada kebijakan Perda di Kabupaten Bone dan Luwu Utara yang lagi masih bernegosiasi dengan teman-teman di Biro Hukum. Karena ya ada mispersepsi mungkin ya, mungkin ada bagaimana melihat kasus perkawinan anak ini di Sulawesi Selatan, jadi masih dalam proses. Saya kira itu. Nyambung kayaknya ini kalau misalnya berkaitan dengan perkawinan anak, kan ada Ibu Marcelina juga atau Mai yang saya baca-baca itu sangat getol mendorong pertama kebijakan jejaring, kemudian juga membaca tren gitu ya, bagaimana pernikahan di bawah usia 19 tahun itu Budi yang pembacaan tak sebenarnya tadi kan disinggung misalnya mindset orang tua, kemudian dari sisi kebijakan belum bersambut ini, gayunya belum bersambut. Pembacaan tak dari hulu hilir pusat ke bawah ini sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa susah sekali meyakinkan daerah untuk mengambil inisiatif? Iya, terima kasih Deng. Saya panggil Deng tadi. Oke, iya. Kakak Daeng Koalisi Perempuan Indonesia itu membangun struktur organisasinya itu ada di struktur desa atau kelurahan.
Perempuan. Iya. Nah Balai Perempuan ini itu menyambut dari yang disampaikan oleh Bu Kadis bahwa dengan maraknya kasus-kasus yang ada, kasus perempuan, anak disabilitas itu hadir untuk bekerja sama di dalam bagaimana merespon kasus-kasus yang ada. Jadi organisasi membangun struktur organisasi di Balai Perempuan itu membangun namanya Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi. Jadi organisasi hadir untuk memberikan informasi kepada warga, hadir juga untuk menerima pengaduan dan hadir juga untuk mengadvokasi kasus-kasus yang ada. Karena kita tahu ketika kita organisasi akan melakukan advokasi, kita harus berbasis bukti, berbasis data. Data itulah yang temuan-temuan pengaduan yang masuk di organisasi itu dicatatkan kemudian menjadi bahan rujukan ke pemerintah bahwa ada sekian kasus yang terjadi di ruang lingkup sekitar warga. Nah, kenapa penting kita membangun organisasi sebagai pusat pengaduan? Karena warga mendekatkan layanan dengan warga, akses layanan dengan warga harus dekat. Jadi Koalisi Perempuan Indonesia tidak berdiri sendiri, ada juga shelter warga di dalamnya. Nah, ketika shelter warga yang dibangun oleh DP3A untuk juga membuka aspek layanan pengaduan terhadap warga. Nah, aspek layanan pengaduan itu selain pengaduan layanan kekerasan juga kita juga membuka layanan soal perlindungan sosial. Kita lihat sekarang ini maraknya ketika warga miskin yang belum mempunyai jaminan perlindungan sosial, khususnya KIS, Kartu Indonesia Sehat, yang dibiayai oleh negara, PBI itu banyak sekali itu penerimaannya di rumah sakit kan ditolak. Ketika orang tua itu keluarga miskin itu belum masuk di dalam kuota yang dibiayai oleh pemerintah. Nah ini kan orang miskin dilarang sakit ini, Deng. Karena ini banyak temuan. Nah itulah hadir organisasi ketika organisasi hadir di situ kemudian mengadvokasi karena mendatangi BPJS, mendatangi dinas sosial untuk dimasukkan dananya, kemudian juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan kan terkait dengan layanan. Nah terkait dengan isu pencegahan perkawinan anak, itu marah karena ini tadi ada tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan. Karena perkawinan anak itu ranahnya domestik, Daeng. Iya, jadi dianggap kita ini teman-teman pendamping ini dibully, dipukuli, dimarahi karena kenapa kok campuri urusan keluarga? Itu internal kami. Kalau anakku nanti mengalami hal-hal yang kalian sampaikan itu urusan kami, ya. Padahal tidak sampai di situ kan. Nah inilah yang menjadi hambatan karena perspektif keluarga itu belum nyampe bahwa kita tidak melarang, tapi kita menunda sampai usianya 19 tahun yang ada dasar hukumnya, ada undang-undang kan, Undang-Undang 16 tahun 2019 kemarin sudah direvisi itu undang-undang bahwa usia perkawinan adalah 19 untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan. Usia itu dianggap sudah matang. Kami tapi ini yang krusial menurut saya. Kalau kita mengatakan klaimnya bahwa perspektif dari orang tua tentang itu, lalu itu mengakar kemana? Rutenya kemana? Karena pendidikan kah, atau ideologinya kah, atau karena religiusitasnya kah, atau apa? Menurut kita yang kita baca sejauh ini. Iya, ada juga yang menyampaikan ke kita, tuh lihat Bu Lina, kemarin mamaku kawin di 15 tahun tidak apa-apa Ji. Ada juga yang begitu dikasih contoh, ada yang lolos artinya aman. Tapi kan ada juga yang lebih banyak yang punya dampak, misalnya fenomenanya kasus kekerasan meningkat karena apa tadi? Perkawinan anak menikah dengan anak melahirkan anak belum punya kemampuan ketika memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga kan, dia kan usia bermain. Anak ini harus bermain. Jadi pelaminan bukan untuk bermain anak. Karena pelaminan bukan untuk bermain anak. Bukan tempat bermain anak. Jadi jangan dimain-mainkan anak ini sakral ini. Tapi betul. Ini kan sekaitan dengan Hari International Women's Day ya. Jadi menurut saya kira kita setuju ya bahwa itu fakta yang unacceptable. Tidak bisa diterima bahwa kalau dia melanggar di bawah 19 tahun ada undang-undangnya, harus ada upaya untuk ada sanksi. Undang-undang sekarang udah muncul di Undang-Undang 12 TPKS. Itu ada pemaksaan perkawinan. Teman-teman yang tidak sempat masuk di ruangan kita ada kanal YouTube dan juga Tribun di Facebook. Silakan untuk menonton dari situ. Kita sudah semakin maju ini beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan isu-isu krusial ya tentang
perempuan di tengah perayaan International Women's Day ini. Tadi sudah masuk pada misalnya bagaimana kebijakan, bagaimana fakta-faktanya bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah mengambil inisiatif, tapi itu belum efektif ya. Juga belum relevan tapi belum menyentuh hal-hal yang sangat krusial tentang mindset warga, perspektif tentang perilaku itu dan seterusnya. Bicara perempuan, saya kira selain berkaitan dengan isu-isu yang seperti tadi, pernikahan ini juga ada isu lain yang saya kira menarik tentang aspek kesehatan, kemudian korupsi juga ya, ada KKMA dan juga beberapa hal berkaitan dengan anak muda kita ya, bukan hanya perempuan saya kira di ada anak muda, ya ada dua yang ada Forum Barani kan? Forum Barani kita atau beliau? Forum Barani kita. Balai Inklusi. Oke. Ya, teman baru yang sangat inspiratif untuk kita mendengarkan juga bagaimana pembacaannya atas realitas sosial kita, di mana perempuan disebut sebagai simpul dari persoalan itu, problematika itu, dan harusnya ada upaya untuk mengantisipasinya. Minimal upaya-upaya pemberdayaan atau penguatan kapasitas ya Ibu Safi, yang saya kira perlu juga kita ini. Nah, kalau demikian adanya, kayak terakhir barangkali kita minta dua kawan kita ini yang Balai Inklusi dan Forum Barani, Pak Rahman di? Iya. Pak Rahman atau? Pak Rahman ini. Iya. Pak Rahman ini di Pak Rahman. Iya. Kalau bagusnya saya panggil Gus Dur saja. Iya. Itu yang saya baca tadi pagi, kenapa disebut Gus Dur ya? Apakah ya, tapi itu lain lah ya, nanti di belakang pintu kalau Gus Dur tuh nanti ini. Tapi poinnya begini, kaum muda, kemudian ada inisiatif Forum Barani. Kalau kita membaca ini kan kesannya bahwa perlu ada antisipasi mencegah eskalasi konflik yang melibatkan anak muda dan juga eskalasi apa istilahnya. Kalau saya menyebutnya sebagai apakah NGO ini masih bisa diharapkan sebagai bagian dari solusi ketika perempuan atau isu-isu anak jalanan macam-macam itu merebak. Jangan sampai NGO juga tidak ada yang matang-matuna. Misalnya ini. Ya, jadi kan begitu. Jadi ini menjadi sejarah kita di Makassar bahwa sekian LSM ini masih menunjukkan komitmennya mengurusi perempuan, dan tidak abai pada realitas yang dihadapi di Kota Makassar, bahwa ada juga yang mungkin belum berjalan efektif, ada yang belum berdampak, iya kan? Masih lengkap. Jadi tidak sekadar rutinitas merayakan, tapi memang harus ada yang kita tarik keluar sebagai kesimpulan untuk sementara ya, KMA dan Rahman. Oke, silakan Pak Rahman atau Pak Ipul dulu ya, dari si pemudanya. Oke. Pengalaman ini bagaimana masuk di pusaran isu-isu perempuan dan kepemudaan? Namanya Barani ya. Kalau Barani saya ingat burung Barani ya di Galeson. Oke, bisa perkenalan ya. Terima kasih, saya Saiful, dipanggil Ipul, bukan Jamil. Saya dari Forum Barani, Belajar Anak Milenial Kota Makassar. Jadi Forum Barani ini adalah forum yang dimana kita membantu atas kesadaran sendiri. Ada beberapa NGO media yang tergabung di sini. Masalah ini sebenarnya kenapa sih ini terbentuk Forum Barani ini? Ini terkait juga anak perempuan ya. Kalau kita melihat Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 40 2009 itu anak dan pemuda itu ada irisan umur di sini. Ya. Jadi tidak bisa kita pisahkan itu. Ketika berbicara anak pasti kita berbicara pemuda kita berbicara anak. Nah, terkait dengan pembentukan ini Forum Barani. Forum Barani itu terbentuk atas kegelisahan kita melihat situasi kondisi Kota Makassar terkait dengan konflik konflik kelompok pemuda, konflik anak-anak muda yang semakin hari semakin meresahkan. Bagaimana kemudian melibatkan perempuan atau anak muda sebagai korban dan pelaku di situ tak berkesudahan sampai hari ini. Dan ironinya juga saya mau menyambung tahun 2000 pas malam tahun baru konflik layanan muda. Pas malam tahun baru ini kita berharapkan ada doa bahwa 2023 ini kita bisa semakin baik konflik dibuka dengan konflik ya kan. Nah itu. Nah kita mencoba itu. Nah
kita melihat. Nah, kita mencoba melihat itu ada sih apa sih, kenapa sih bisa terjadi. Kita dari perspektif pemerintah, kita melihat diaspora ya, kita melihat Pak diaspora ini kenapa, apa yang terjadi. Kita mengkaji regulasi apa sih yang terjadi. Begitupun dengan pihak kepolisian. Saya kemarin melihat mengkaji itu dengan teman-teman. Sebenarnya teman-teman di sini ada dari Forum Barani juga sebenarnya. Faktual sedikit. Tadi ketemu pemuda olahraga Kadis, kemudian kepolisian. Apa mereka bilang? Ya itu baru saya mau jelas. Oh oke. Karena langsung bilang itu jadi apa sih? Ya, jadi kita kan melihat dari diaspora selalu menyebutkan ini persoalan anggaran, selalu begitu. Mana punya Makassar? Ya kita tidak tahu juga bagaimana sih pembagiannya itu, kita tidak dari sisi itu kita mencoba mengkaji regulasi yang ada, ya kan. Nah dari Undang-Undang 40 2009 itu sudah ada aturan Perda, dan Perda itu juga kita lihat optimal sih sebenarnya, tapi di dalamnya semua kan diatur dalam perwali. Maka kemudian saat ini Forum Barani ini mendorong sebuah regulasi rencana aksi daerah pembangunan kepemudaan. Berhenti di situ dulu. Saya kira menarik ini ya. Jadi kalau misalnya ada Perda, kemudian di dalamnya kita tadi mengatakan ada perwali, terus itu kan semacam pledoi. Kenapa dia tidak fungsional? Kenapa dia tidak operasional? Kenapa itu Perda tidak Ya, karena Perda itu semua diatur dalam peraturan wali kota. Jadi ada terbatasnya ruang-ruang dari diaspora itu untuk melaksanakan program-programnya. Semua dalam pasal-pasal peraturan daerah itu disyaratkan dalam perwali. Belum ada perwalinya. Jadi setiap pasal di Perda itu lebih lanjut diatur dalam peraturan wali kota. Nah, sementara itu belum ada. Kita mendorong regulasi itu RAD itu. Iya, ini pancingan sih Bu. Jadi begini, kita terbuka saja ya. Karena forumnya terbuka. Puan pasti segera memaknai apa yang saya bilang. Tidak bisa kita terbiasa dengan perda-perda itu kemudian memblame bahwa ada yang tidak cukup, misalnya uang atau apa. Kalau tidak ada uang, ada organisasi masyarakat sipil yang bisa mengambil peran. Ada kampus, ada banyak orang yang harusnya bisa care dengan itu. Kalau tidak ada perdanya dan tidak ada follow up program, berhenti juga. Untuk apa? Betul. Betul. Ya. Gimana Pak? Jadi begini Pak. Melanjut itu kan kita juga melihat bahwa bukan hanya itu, ada banyak sisi, banyak yang kita nilai dari situ, bukan hanya regulasinya, tetapi kita juga turun ke lapangan, apa sih yang terjadi dengan anak muda ini, kenapa bisa begitu, kenapa sih konflik terus, ya memang ruang-ruangnya mereka terbatas, ruang ekspresinya mereka terbatas, begitu. Itu dari sisi regulasinya tadi Pak, dari sisi regulasinya, kita kan NGO itu kita melihat bukan hanya pemerintah terus, tapi kita juga turun ke bawah, dari teman-teman Gus Durian itu ya, jaringan Gus Durian itu, dia mengajarkan kita tentang iceberg itu. Iceberg persoalan yang kelihatan kecil di dalamnya. Iya, kita melihat strukturnya, apanya, semua kita melihat sampai kita naik ke apa sih yang terjadi di bawah ini. Jelas ya bahwa ada yang tidak efektif, kemudian ada keterbatasan anggaran tadi, kemudian tapi kita harus objektif juga menurut saya. Dari sisi misalnya kan Makassar ini kan Pak Wali kan beberapa kali bilang budget kita banyak, ya kan? Tapi apakah itu dialokasikan pada porsi yang pas atau relevan dengan program yang seterusnya, itu kok perlu juga kita ini. Yang sampai kami bilang uangnya banyak itu, tapi mungkin dari sisi perencanaan, dari sisi pengalokasiannya yang tidak pas atau ini. Tapi sebentar kita komentari itu. Karena kan juga diaspora itu ada olahraga juga di situ. Jadi kepemudanya. Kita ingin menegaskan bahwa inisiatif untuk isu-isu ini kan sudah ditempuh ya, sudah ada solusinya, tapi belum efektif untuk menjawab beberapa persoalan yang sangat krusial. Saya tadi tentang misalnya soal persepsi orang tua, kemudian anggaran yang mungkin dugaan saya bisa jadi misplaced ya, atau bisa jadi karena saya tuh masih melihat Makassar ini banyak uangnya, sehingga hanya perlu mengatakan bahwa kita perlu penempatan anggaran yang pas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pak Rahman, pembacaan Anda ini bala inklusi, menyambung tadi itu kan tadi kepemudaan juga toh. Sebenarnya apa yang kita harapkan dari sebuah inisiatif meyakinkan stakeholder supaya peduli dengan isu-isu pemuda, kemudian ambil peran, tidak berhenti ketika perdanya tidak operasional, tidak ada anggaran. Apa yang kita ingin tunjukkan sebenarnya? Bisakah ini masyarakat sipil menjadi key player dalam
mengentaskan Pak busur-busur itu. Iya. Iya toh? Iya. Kemarin juga itu Pak, saya lanjut dulu yang di Goa itu, ya kan ibu-ibu yang kena itu. Iya. Jangan bagi cerita sakit hatiku karena saya orang Goa sama. Sama jadi Pak domisili. Oh, biar dulu Pak Rahman. Iya, Rahman. Masih kalau case PSP lebih case. Kalau oke, makasih. Sebenarnya saya kan kalau konteks berbicara sebenarnya di isu inklusif, bagaimana teman-teman difabel yang sempat Oke. Tetapi kalau saya mau jahit tentang isu kepemudaan dengan apa regulasi, sebenarnya perda ada, anggaran ada. Saya bukan dari daerah tetapi juknis dari perencanaan dari bawah, tidak melibatkan pemuda dari level RT RW. Konflik yang ada di RT RW yang dipertemukan adalah tokoh masyarakat, bukan yang berkonflik. Jadi tidak ada solusi yang terbangun. Nah, adanya teman-teman Forum Barani mendorong RAD kepemudaan ini bisa menjadi role model untuk mencari solusi sampai akar bawah untuk melibatkan pemuda untuk pembangunan Kota Makassar. Dan isu kepemudaan sendiri maupun anak itu bukan cuma tanggung jawab satu SKPD bahwa diaspora, tetapi hampir semua SKPD. Kita berbicara tentang lapangan kerja adalah Disnaker, pelatihan Disnaker. Modal usaha ada koperasi. Untuk isu perlindungan anak perempuan untuk pemuda atau anak ada di pemberdayaan perempuan. Jadi ini sebenarnya harus digorok bersama. Sama dengan kalau saya mau concern tentang persoalan inklusif. Persoalan inklusif, saya ingat sekali. Saya justru bersyukur dengan tema tahun ini, tema isu peringatan Hari Perempuan internasional karena kami di penggiat isu disabilitas itu punya impian bahwa Indonesia inklusif 2030. Kita dulu kami sangat dimarginalkan dengan kebijakan pembangunan, model pembangunan, fasilitas publik, termasuk juga semua pandangan pemerintah maupun swasta melihat bahwa disabilitas atau difabel atau orang cacat, kalau kita pakai istilah lama adalah aspek kasihan, bantuan sosial, charity. Tetapi ruang itu yang teman-teman kebetulan salah satunya ada senior bukan senior di kampus tapi senior di gerakan KMA yang kita sama-sama mengkroyoki persoalan itu untuk berdiskusi dan akhirnya melahirkan satu kebijakan wacana bahwa Indonesia inklusif 2030. Di wacana inilah didorong dalam sistem perencanaan pembangunan secara nasional, khusus terkoneksi dari semua kementerian dalam konsep pembangunan inklusif ini. Isu inklusif ini bukan sebenarnya untuk disabilitas, tetapi dia keseluruhan kepada seluruh kelompok, termasuk perempuan, anak. Kalau konsep pembangunan itu inklusif, secara otomatis di dalam ruang-ruang terbuka itu untuk perempuan ramah, anak ramah, apalagi disabilitas. Makanya kami atau saya teman-teman di Sulawesi Selatan ada hashtag Salabi Inklusif atau menuju inklusif 2030 karena itu sekarang sudah bukan wacana lagi karena saya melihat tema secara internasional ini merangkul, berarti saya langsung terkesima kemarin waktu minta rekaman video. Berarti isu ini sudah masuk juga di kalangan teman-teman perempuan. Dengan tema yang ada ini. Oke, menarik. Sudah lama ini, jadi mulai Gus Dur. Jangan ragukan. Yang berkaitan kalau bilang nama saya Gus Dur, tidak terlepas dari perannya Kak Kambi dengan Jumadi. Kenapa disebut Gus Dur? Saya 2004 pertama kali aksi mengadvokasi tentang isu kepemiluan. Saya lagi flu berat. Gayanya Gus Dur. Berat. Begitu datang Ali Fauzi terus mengaminkan Kak Kambi cocok kok Gus Dur. Nama lengkapnya juga Abdul Rahman. Abdul Rahman al-inklusi. Dan saya sedikit bahwa untuk konteks Makassar di periode tahun ini, Makassar yang punya pertama kali membuat RAD disabilitas. RAD ya, rencana aksi daerah ya. Rencana aksi daerah yang seharusnya provinsi yang harus membuat itu. Karena sesuai keputusan presiden dengan instruksi dari Bappenas. That's fine. Untuk membuat itu karena disabilitas ini kita mulai masuk dari di perencanaan, tingkat perencanaan sampai di sistem. Karena kalau di perencanaan kita bagus, otomatis di tingkat penganggaran dan
koneksi advokasinya semakin jelas. Dan saya sedikit tadi agak sebenarnya mau mengkaitkan juga tentang isu banyaknya badut. Badut di Makassar, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau menyangka-nyangka, tetapi itu perubahan dari teman-teman kusta yang minta ke jalan. Karena tidak adanya penyerapan kerja, karena stigmatisasi kusta itu. Dan ini yang sementara kebetulan saya mendampingi salah satu lembaga kusta dan sementara mendata teman-teman yang yang menjadi badut di jalan ini. Dikarenakan dia punya usia produktif yang seharusnya terserap di dalam dunia kerja. Tetapi karena stigmatisasi kusta dia, akhirnya perusahaan tidak menerima. Oke. Thank you. Ini menarik. Terakhir tadi berkaitan dengan fasilitasi ya untuk yang dikatakan tadi untuk masuk di. Tapi saya kira 2 poin tadi menarik ini Pak Rahman dan teman-teman lain, bahwa Pak Rahman ini ingin mengatakan sebenarnya prakondisi untuk menyusun rencana perubahan di banyak daerah termasuk Kota Makassar itu sudah selalu mengatakan partisipasi masyarakat, tapi ada something is not right tentang the way of delivering resources. Jadi pengalokasian sumber daya itu menjadi dan tidak menyelesaikan persoalan. Nah ini juga menarik. Tadi di pertemuan dengan aktivis Longwis tadi saya menyatakan begini. Saya dan KMI itu hadir untuk memberikan alternatif bahwa perencanaan pembangunan kota ini harus partisipatif. Bukan semata-mata dikatakan partisipatif. Istilahnya sekarang kan partisipatif inklusif. And there's no technocratic, right? Tidak teknokratik kan? Dan kita tahu Pak Wali teknokratik. Beliau teknik, tapi kita juga memberikan masukan kan tentang itu, bahwa harus ada kondisi yang memungkinkan semua pihak terlibat dalam perencanaan. Saya tanya, di Musrembang Kelurahan hadir Jaki? Tidak. Banyak gitu. Iya kan? Itu realitas kita. Dan siapa yang menilai bahwa Musrembang Kelurahan itu harus menjadi indikator bahwa sesuatu sedang kita dorong bahwa itu inklusif? Siapa yang memutuskan waktu, siapa yang terlibat, itu kan harus di siapa-siapa aja yang diundang. Itu challenge ya. Dan kita bisa bayangkan lah di kota seperti ini yang sangat modern, kemudian kita juga membayangkan bagaimana perempuan di daerah-daerah terpencil yang tidak ada akses, kemudian informasinya di jalan tidak sampai, itu perlu menjadi perhatian. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik ya untuk menjadi catatan kita tentang bagaimana perencanaan itu dibuat sedemikian terbuka, kemudian partisipatif, dan juga mengkombinasikan antara yang teknokratik, partisipatori, dan juga merespons. Ini yang belum muncul tadi ini Kakak Ima tentang kolaborasi sebenarnya. Masih ada 3 narasumber kita. Iya. Nanti terakhir kita kalau begitu toh. Sebenarnya tunggu dulu saya buka lagi nih catatan. Perencanaan penganggaran. Ya, itu yang tadi saya ingin bilang. Fadia Rosniati, Yasmit. Yasmit kita di siapa? Ya ini. Ya. Ini tadi. Betul. Dari Masita namanya, diganti. Rosniati Aziz. Berhalangan. Oh, berhalangan Ki. Oh iya, makanya tadi saya kena berubah sekali. Oke, pengalaman tak bersama Yasmit? Ada ya diceritakan. Ini bagaimana misalnya ya ini juga perlu kita mendengar sebenarnya bagaimana kapasitas NGO kita, termasuk kapasitas mereka dalam memberi atensi pada isu-isu spesifik ya. Yasmit ini kan banyak di HIV ya, kemudian korupsi juga, anti korupsi, dan juga fasilitasi perempuan untuk ikut kontributif dalam pemecahan masalah mereka. Ceritakan dulu pengalaman tak. Ya, terima kasih. Saya Masita dari SMIP Sulawesi. Saya minta maaf yang harusnya hadir itu Ibu Direktur Eksekutif tadi terhalangan. Jadi ya semoga pengertiannya tidak terlalu memberatkan. Pastilah. Dan sama saya belum banyak bergabung terlibat di pertemuan-pertemuan seperti ini, tapi ya saya akan mencoba merespon apa yang dipertanyakan tadi. Bahwa ya sih salah satu konsennya untuk saat ini dan dari dulu sampai sekarang itu terkait perencanaan penganggaran. Nah, tadi saya ingin langsung melanjutkan apa yang disampaikan Gus Dur tentang bagaimana perencanaan itu inklusif. Kami pernah mengelola satu program peduli namanya, itu dalam rangka mendorong bagaimana tercipta inklusivitas. Kalau kaitannya dengan perencanaan penganggaran, kita memang melihat belum lagi berbicara masalah kalau inklusif itu perempuan, anak, apalagi disabilitas. Kami menemukan di lapangan, di beberapa wilayah terpencil, mungkin di desa, itu sudah bisa melibatkan perempuan. Tetapi perempuan disabilitas bagaimana?
anak bagaimana, anak yang disabilitas bagaimana. Nah, itu yang kami coba temukan. Kami mendorong keterlibatan mereka dengan penguatan dulu. Bagaimana sih mereka penting terlibat? Kenapa mereka harus terlibat? Karena bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat pembangunan ketika mereka tidak bersuara. Karena pemerintah tidak akan pernah paham kebutuhan mereka ketika mereka tidak bersuara. Karena orang lain pun perlu menyuarakan mereka. Jadi seperti itu dah. Itu tadi salah satu pentingnya perencanaan itu di tingkat perencanaan dulu sebelum kita ke penganggaran. Pentingnya mereka terlibat di proses perencanaan di level paling bawah, di level di desa. Nah, kalau tadi saya coba sambungkan apa yang disampaikan oleh Bu Kadis, bahwa salah satu untuk melihat potret bagaimana implementasi pengaruh utama gender itu melalui tadi sudah mendapat penganugerahan para Hitai Kepraya itu sudah tingkat utama Bu ya, bahwa itu sudah bagus. Cerminan implementasi PUG itu sudah bagus. Nah, tetapi mungkin kita perlu melihat lagi ke bawah karena mungkin yang dipotret itu udah hanya sebagian, belum secara menyeluruh. Nah, kenapa itu penting? Karena terkait tadi sudah dibahasakan akses, partisipasi, kontrol manfaat itu berbeda sekali antara perempuan laki-laki. Ada pengalaman yang berbeda. Misal, sebuah pembangunan yang sering dicontohkan selama ini ya, toilet. Beda sekali kebutuhan toilet perempuan dengan laki. Belum berbicara masalah jumlah. Mengenai fasilitas, perempuan butuh gantungan. Karena kadang batas dan lain sebagainya. Ketika jumlahnya pun tidak disesuaikan antara jumlah pengguna yang akan menggunakan laki dan perempuan. Ketika disamakan jumlahnya, itu akan berbeda karena penggunanya biasa lebih lama perempuan. Nah, itu contoh kecil. Nah, berbicara masalah tadi, ketika kita berbicara masalah propur juga, di dalamnya ada laki perempuan. Seperti apa kondisi perempuan? Karena untuk terkait bagaimana responsif gender itu, apakah memang sudah menyelesaikan persoalan ketimpangan. Jadi yang harus dilihat itu ketimpangan dari sisi tadi akses partisipasi bermanfaat. Ketimpangannya itu harus diselesaikan. Nah, itu di tingkat bawah bahwa kita ada penguatan bagaimana mereka harus terlibat dan mereka menyuarakan. Nah, di tingkat pemerintah pun kita melakukan pendampingan. Bagaimana pemerintah merespon itu, menyusun proses perencanaan pun paham tentang persoalan gender, pengaruh teman gender, strategi yang harus dilakukan, alat analisis yang harus jelas, sehingga sasaran bisa bisa tepat sasaran mengenai itu. Jadi anggarannya tidak kita bilang banyak, tapi kemana tidak. Oke, itu clear. Ya, ini juga relevan dengan pembacaan di Yasnip ini. Saya kira salah satu yang ikut banyak memberikan suaranya di DPRD provinsi tentang memastikan bahwa alokasi anggaran untuk NGO atau kegiatan pendampingan itu juga betul-betul tepat sasaran ya. Dan tadi ini saya catat menanyakan bahwa proses distribusi kemudian bagaimana pemahaman para perencana OPD, perencana SKPD itu mengerti tentang hakikat perencanaan dan mau mengakomodir isu-isu itu kan? Iya. Pemerintahan tidak, saya bisa menyebut tadi disebut tidak paham kalau misalnya kalau mereka tidak bersuara kan tadi advokasinya kan begitu ya. Nah, perlu peningkatan kapasitas. Ya kan? Nah, untuk perempuan menurut teman dari Yasnip itu memang perlu ada semacam atensi khusus atau memaksimalkan anggaran begitu? Ya, di dalam anggaran itu ada namanya anggaran yang spesifik ya, anggaran spesifik gender. Ada yang netral gender. Jadi spesifik kalau saat ini kami mendorong terkait dengan tadi kasus tentang perkawinan anak. Saat ini kami mendampingi pemerintah. Salah satunya Kota Makassar terkait bagaimana mereka menyusun perencanaan penganggaran tematik perkawinan anak di masing-masing OPD. Jadi bagaimana kontribusi masing-masing OPD yang berbeda itu terkait pencegahan dan penanganan. Makassar tahu ada 306 miliar untuk. Mungkin perlu kasih ke Mas Hitam menyampaikan bagaimana tinggi anggaran, analisis anggaran yang ke perlindungan anak itu sekian rendah sekali. Berapa persen kajiannya teman-teman di Yasmin?
Kalau saya tidak catatan terkait jumlah Ya. pastinya, tetapi ya kita mencoba mengurai sedikit demi sedikit terkait karena tadi persoalan perkawinan anak menjadi dilema. Ya, oke. Dilihat dari itu, nah satu lagi yang masih dilema terkait pencegahan perkawinan anak karena kami saat ini berkutat di situ, itu data. Kalau saat ini data kita hanya dapatkan di dispensasi ya, permohonan dispensasi. Tapi di masyarakat kita banyak sekali terjadi perkawinan siri itu tidak tercatat. Nah, kita tidak tahu banyak cara mendapatkan. Itu Muslim, belum lagi bicara non Muslim. Kita tidak tahu datanya di mana. Karena di Capil tidak ada. Sip. Nah itu Terima kasih banyak mewakili Yasmib. Ya, ini menarik ya untuk catatan kita bahwa berkaitan dengan pengalokasian anggaran perlu juga semacam fasilitasi begitu ya. Termasuk saya kira mungkin kalau selama ini kan kita atensi ke perencanaan nih yang mau diperbaiki kapasitasnya. Perencanaannya bagus. Menurut saya iya, strateginya menurut saya. Itu dulu. Perencanaannya sudah bagus, pendampingnya sudah ada nih. Kalau pengambil kebijakan, kalau pucuk pimpinan bagaimana? Dia harus meng-ACC atau legislatif. Iya, perspektifnya mengambil keputusan harus bagus. That's why. Harus spesifik. Iya. Perspektif yang harus dikuatkan. Perspektif siapa? Itu masih Oke. Itu tadi. Iya. Tidak berani tadi bilang. Kuncinya di sini. Kayak Bu Aci, kan kita aman karena perspektifnya sudah selesai. Coba tahu anggarannya ada 306 miliar ini. Kita dulu untuk ya. 306 miliar itu untuk siapa? Untuk kota ya? Perempuan. Dukungan anggaran dari pemerintah Kota Makassar sendiri bahwa sekitar 30% dana anggaran dari pemerintah kota 306 miliar diperuntukkan untuk anggaran yang responsif gender. Sekitar 11% dana APBD itu untuk mengatasi kesenjangan gender. Termasuk anak, termasuk anak juga di dalam. Iya, tetap jadi dipertanyakan sama ibu beliau. Terakhir Pak, saya ingin mengatakan seberapa berkorelasi dengan kebutuhan tadi kan? Jangan sampai. Tapi tidak apa-apa Ji, nanti juga bisa dijawab tuh ada programnya kan? Oke, ada lagi sebelum saya pindah ke ibu. Nah tadi tentang perspektif di masing-masing pihak itu yang harus terlibat. Nah kalau kita mengawal dari bawah, itu kan sekarang perencanaan bukan hanya dilihat dari ketimpangan di penganggaran, tetapi ketika itu bermasalah di perencanaan, kenapa tiba-tiba muncul di atas, dia muncul dari bawah, itu temuan. Iya. Jadi ada salah satu yang bisa membantu di atas. Iya, dan itu banyak terjadi kan. Kita tidak perlu tutup mata lah. Ini realitas karamat bahwa. Ada siluman ini. Iya kan masalah kalau banyak NGO yang merasa mengadvokasi tapi tidak pernah berani mengutarakan itu secara terbuka. Persoalan juga kan. Kenapa? Makanya Karena ada gerakannya NGO ini Denon selalu bekerja bersama koalisi. Koalisi. Iya. Sebagai NGO dan juga blogger dan YouTuber, saya cukup paham lah ya bagaimana strategi itu didesain dan banyak teman-teman mungkin tidak berani show of force ya tentang advokasi. Beliau behind the screen dan seterusnya, tapi perlu juga memang kita terbuka ya, karena ini realitasnya memang sangat menggejala amat. Bagaimana misalnya mobilisasi anak-anak di bawah umur untuk meraup rupiah yang tadi itu yang sudah sangat padat modal, iya kan? Pagi-pagi itu kan sudah pakai yang sangat modern dan itu menurut saya kapital juga bisa jadi oligarki dalam kan. Oke. Nah Kak Emma, kita masih punya berkaitan dengan tadi banyak yang berkeluh kesah tentang kapasitas yang tidak memadai, perspektif warga yang sangat kuno begitu ya tentang pernikahan. Jangan sampai memang ada semacam bias atau di antara informasi yang diberikan dan yang terterima itu ada semacam gangguan di sini. Kita ingin mendengarkan bagaimana media juga melihat fenomena ini Kak Emma. Sudah banyak upaya, sudah banyak janji, visi misi, program-program, budget sudah miliaran. Mengapa itu tidak efektif? Itu kan juga pertanyaan besar sebenarnya. Pembacaannya Kakak Ruby ini terkait peran media, saya tahunya broadcaster ya, radio programmer begitu. Program-program apa saja yang telah dilakukan dan ini berkaitan dengan penyedartahuan warga kota tentang banyak aspek sosial, ekonomi dan macam-macam di radio. Iya. Al-Markas di. Iya. Cerita pakai pen dulu. Ya, alhamdulillah saya bersyukur ya karena masuk dalam tim koalisi perkawinan anak ini. Saya izin dulu sebenarnya. Saya mau yang terakhir karena ada Kak Emma. Terakhir beliau Kak. Biasanya paling tua paling belakang. Oh, izin Kak Emma. Itu dari jabatan. Beliau kakak senior. Iya, silakan. Sebenarnya
bersyukur ya karena media itu dilibatkan. Kita juga tahu bahwa media itu punya peran yang cukup penting untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya isu-isu perempuan, kekerasan perempuan. Karena saya tidak menyudutkan kami anak media sendiri, karena kami sendiri kadang-kadang membuli, baik itu dalam penulisan lah, baik itu dalam pengambilan gambar lah, tidak menyadari itu. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini banyak media-media lahir yang praktis tanpa dibekali. Jadi mereka turun itu tanpa dibekali, hanya dikasih modal tapi tidak dibekali seperti ini. Penguatan mungkin hanya paham 5W1H saja, tapi tidak paham sebenarnya kita punya literasi kah atau punya perspektif bagus kah sudut pandang terkait dengan kekerasan dan perempuan dan anak. Nah, alhamdulillah kalau saya sendiri di koalisi ini sudah cukup lama bergabung, sudah lama kenal kakak-kakak semua. Radio saya sendiri berbasic di religi, tapi tidak tertutup dengan isu yang ada sekarang ini. Kenapa kami hadir? Karena kami ingin memberikan informasi yang betul-betul bisa mewakili suara-suara orang di luar sana yang mungkin tidak dipahami pendengar kami. Ketika kami hadir itu bisa mencerahkan, menjadi referensi buat pendengar seperti apa sebenarnya kekerasan perempuan ya. Jangankan buat pendengar, kami sendiri di lingkungan saya sendiri di kantor itu teman-teman yang tadinya tidak paham itu memahami, oh ternyata seperti itu. Kekerasan, mungkin mereka berpikir bahwa kekerasan perempuan itu hanya sekedar fisik saja, tetapi verbal paling banyak. Nah sekarang ini juga kita lihat bahwa banyak sekali teman-teman jurnalis perempuan itu lebih dominan di lapangan dibanding jurnalis laki-laki. Nah kita sering mendapatkan kekerasan dari segi verbal, ya anggaplah kita agak dilecehkan gitu, terus dilecehkan dari segi verbal. Kalau fisik ya kita baku berkelahi mami kayak gitu, kalau sampai gitu. Tapi dalam hal untuk pelecehan secara verbal itu ya sering sekali lah kita dianggap kayak remah-remah mengginang gitu. Ini kalau ciri broadcaster begini nih. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi peran media memang cukup penting untuk memberikan penyadaran kepada baik itu pendengar saya sendiri, pendengar kita, maupun juga di banyak kalangan. Nah, dan ketika kami dirangkul ya itu memberikan penyadaran buat baik buat saya pribadi dan teman-teman maupun pendengar. Karena itulah kami hadir dan kami berharap bahwa teman-teman media itu juga ini mungkin ya kalau kita kalangan bawah anggaplah wartawannya ya itu mungkin paham ya, tetapi di tingkatan redaktur lah atau pimpret itu kadang-kadang izin Pak Ronald kadang-kadang masih masih belum memahami. Saya juga kadang-kadang mendapat cerita dari teman-teman media cetak bahwa ataupun media audiovisual itu kadang-kadang mereka tidak paham ternyata seperti itu ada isu-isunya, atau ketika mereka sudah capek-capek liputan sampai ke redaksi itu dimentahkan lagi ya. Sebenarnya isu kekerasan perempuan dan anak itu sebenarnya tidak seksi, Kenapa? Tidak seseksi isu politik dan ekonomi. Nanti ketika ada kasus itu baru adakah kasus kematian, adakah kasus pelecehan, ya korban lah, ada korban, itu baru kita speak up atau buka mata, oh ternyata ada begini. Tapi itu hanya sekedar HL saja ya, tapi tidak terbahaskan di redaksi mungkin, itu jarang sekali. Tapi kalau saya sendiri saya pasti speak up untuk memberikan penyadaran terkhusus di media kami, karena adanya kami ya tentu karena kita bagian dari koalisi, jadi kita selalu hadir kemanapun teman-teman koalisi, saya selalu akan hadir. Meski tanpa koalisi toh? Meski tanpa koalisi. Masih. Nah tadi juga secara kelembagaan bukan hanya personil medianya tapi juga mungkin kelembagaannya harus diluruskan dia punya ini toh. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan sebelum kita ke KKMA? Ya, saya berharap sih bahwa koalisi ini tidak hanya secara seremoni akan terus berlanjut, dan saya berharap juga teman-teman media lain itu punya kesadaran tinggi terkait dengan isu kekerasan perempuan dan anak. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini mewakili anggaplah mewakili media bisa memberikan penyadaran kepada teman-teman terkhusus tingkatan pimpret redaksi untuk bisa
ayo nih bangun sama-sama untuk memberikan penyadaran, baik itu melalui tulisan, baik itu melalui informasi melalui informasi media sosial ya, karena sekarang media-media itu kan sudah punya media-media sosial kayak Facebook, IG, YouTube itu rajin-rajin Miki hadirkan itu isu-isu perempuan, kekerasan perempuan itu banyak sekali tapi terselubung gitu. Jadi kita bisa menyadarkan juga pemerintah melalui tulisan-tulisan kita, melalui informasi yang kita hadirkan. Jadi pemerintah tidak dianggap tidur, tapi selalu hadir. Termasuk ada Bu Aci di sini, Bu Gadis. Iya, Bu Gadis. Terus bisa diakses online ya? Bisa. Kami sudah punya channel YouTube juga, kami punya IG juga, punya online juga. Lengkaplah, komplit kurang lebih. Wih, mantap. Iya. Kapan kami diajak broadcasting sama-sama? Boleh. Sesegera mungkin. Oke, luar biasa. Kakak Ruby Sudikyo namanya, dari Radio Al Markas ya. Oke, waktu kita masih ada sebenarnya 30 menit ini. Tadi rencananya sudah selesai, tapi saya bilang tambah 30 menit lagi karena ini kita belum sampai rekomendasi, jadi boleh lah ya. Oke. Saya mengenal Kakak Emma sejak tahun 99 ketika saya bekerja di proyek di Selayar, Core Map, Olahraga Rehabilitation Management Program sama Kak Mapi. Dia pernah bilang ke saya ini berhenti jadi pengacara di Nuntung, tidak mau lagi urus pengacara bersidang-sidang. Saya mau urus yang namanya SPAK. SPAK itu organisasi yang juga yang saya baca pertama pernah berkolaborasi dengan KPK ya. Di Sulsel Kak Emma ini kita mewakili SPAK pusat atau memang representatif murni independen sebagai aktivis SPAK atau? Iya. Kan secara kelembagaan ini SPAK ini sebetulnya ada SPAK Indonesia ya. Kemudian ini semua agen-agen SPAK semua ini. Jadi kalau nanti saya ada keliru, berdiri semuanya. Jadi bisa di belakangnya. Sebetulnya itu adalah gerakan, gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Itu memang menjadi awal itu sebetulnya dimulai dengan satu riset atau survei yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan sejauh mana nilai-nilai termasuk nilai kejujuran itu ada di dalam keluarga. Nah, ternyata di hasil surveinya itu ternyata menghasilkan bahwa tidak sampai 4% orang tua mengajari anaknya tentang nilai kejujuran. Tidak sampai 4%. Bukan nilai ya. Jadi kalau cuma mengatakan kejujuran adalah tapi bagaimana kejujuran itu terimplementasi itu ternyata tidak sampai 4% dan termasuk saya. Teman-teman. Nah, dari sana juga ternyata ada solusi bahwa untuk bagaimana membuat siklus nilai ini bergerak, itu ternyata mainnya di rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga dia nyebut bahwa itu adalah perempuan, berarti itu adalah ibu. Kira-kira seperti itu ya filosofinya si SPAK ini. Tapi dalam konteks International Women's Day ini saya agak jauh-jauh dulu sedikit dengan Kak saya belum tanya juga memang. Baru kita bisa bilang langsung nih saja daripada saya kembalikan lagi waktu nanti saya bertanya lagi tidak nyambung kan di permisi memang. Dalam rangka International Women's Day ini saya mungkin akan berbeda dengan kawan-kawan yang lebih spesifik bicara tentang perkawinan anak ini. Nah, saya mengambil satu isu yang mungkin juga nanti akan berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tentang sextortion. Apa sih hubungannya sextortion itu dengan korupsi? Kalau tadi KTA KTP dianggap isu yang tidak populer, korupsi juga, pencegahan korupsi itu tidak populer. Nanti dia populer kalau ada yang dikasih baju warna orange, baru populer. Tapi kalau kita berbicara tentang isu pencegahan biasa saja, tapi nanti kembali kepada istilah sextortion. Istilah sextortion sebetulnya ini di Sulsel ini menjadi istilah yang tidak terlalu familiar ya. Boleh dibilang banyak orang yang belum tahu apa sih sebetulnya itu sextortion. Padahal kalau kita melihat bahwa ternyata di Asia itu Indonesia itu menduduki urutan pertama loh menjadi banyak korban sextortion gitu. Nah, apa sih sesungguhnya sextortion? Jadi sextortion itu lebih pada bagaimana penyalahgunaan kekuasaan di mana perempuan yang menjadi korban seksual. Biasanya begini, kalau kita berbicara korupsi itu
kan kita menggunakan uang untuk menyuap, menggunakan uang untuk membuat gratifikasi, menggunakan. Tapi ini di sextortion ini menggunakan seks. Jadi dia rubah itu pola pembayaran, tidak menggunakan uang, tapi menggunakan tubuh ya, transaksi menggunakan tubuh. Memang kita kenal namanya gratifikasi seks, namanya penyuapan seks. Tapi kemudian bagaimana si sextortion ini, sebetulnya sextortion ini lebih pada relasi yang tidak imbang. Contoh kasus misalnya antara dosen dengan mahasiswa. Tadi ini Pak dosen. Ya, makanya saya pura-pura tidak dengar. Nah, antara dosen dengan mahasiswa, antara pimpinan dengan bawahan, antara pengusaha dengan staf. Nah, mungkin juga itu ada terjadi di komunitas NGO antara direktur mungkin dengan stafnya, gitu ya. Nah, tapi yang paling banyak sebetulnya menjadi kajian, dan kebetulan sebetulnya Sulsel ini menjadi salah satu wilayah yang dilakukan riset oleh kawan-kawan bagaimana memotret sebetulnya sextortion ini di perguruan tinggi dan kemudian di perusahaan. Kebetulan SPAK pernah diundang menjadi salah satu pembicara untuk mengupas tentang isu-isu sextortion ini. Jadi sextortion ini sebetulnya kenapa banyak lebih kalau bahasanya sebetulnya itu kenapa dia muncul dan tidak terlihat, karena ada relasi yang tidak imbang. Kalau kasus kemarin atau kebetulan Ibu Ida juga salah satu yang mendampingi, itu bagaimana seorang mahasiswa yang diperhadapkan dengan dosen di akhir-akhir sesi kampus skripsi, yang kemudian si dosen bilang, saya tanda tangani kau punya usulan ini, tapi kalau temani kau dulu di hotel. Pada saat diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu, kalau kita mungkin di sini pilihan kita bilang, ya mungkin selesai. Daripada saya pergi di hotel, saya tidak mau selesai. Lebih baik tidak lulus. Tapi bagi mereka yang berasal dari kampung, yang sudah didoakan satu kampung supaya cepat selesai, kalau naik di mobil, diantar satu kampung, cepat kok nak selesai supaya pulang kok. Kira-kira bagaimana bayangannya? Nah, beberapa kasus yang mungkin juga ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui PT PPA, model untuk menghambat kasus ini muncul adalah mematahkan semangat person-person. Misalnya kalau 8 mahasiswa yang menjadi korban, hari ini dipanggil 1, besok dipanggil 1, akhirnya kemudian 8 yang bersatu tadi memperjuangkan ini akhirnya kemudian bercerai-berai, dan kemudian isu ini tidak lagi muncul menjadi sesuatu kekuatan yang bagi mahasiswa. Nah, hubungannya ini lebih pada sebetulnya bagaimana menukar tadinya uang ya dari sisi korupsinya dari sini. Jadi dan bahkan kalau misalnya diambil dari regulasi, ya mereka menggunakan undang-undang kekerasan seksual. Dia mengabaikan undang-undang tindak pidana perdagangan orang misalnya, atau tindak pidana korupsi misalnya. Kan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu sebetulnya yang tidak dirinci lebih jauh. Nah, kenapa SPAK mendorong ini? Karena itu tadi terjadi perubahan model. Dan kalau ini dibiarkan, ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Banyak nanti anak-anak kita, anak-anak mahasiswa kita yang kemudian merasa pulang mak di kampung deh, dan tidak usah mak selesai, atau pulang mak di kampung deh, supaya tidak berhadapan dengan dosen. Nah, Kak Emma tadi ini sebelum ini kan tadi bicara tentang data Indonesia pertama di Asia. Tadi saya pikir case-nya bukan di Indonesia, ternyata di sini. Di Sulsel. Tapi kita mengambil case tertinggi itu Indonesia itu hasil riset atau hanya di sini? Data Global Corruption Barometer. Itu Indonesia nomor 1. Problem kenapa sextortion itu menjadi berbahaya. Korupsi saja berbahaya, apalagi kalau sextortionnya juga atau ini juga digabung. Maka kemudian ini bukan lagi kalau kita bilang korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa, satu saja yang kejahatan luar biasa, apalagi kalau misalnya digabung menjadi duanya itu digandeng sangat menakutkan. Kita ingin mengatakan gejala sextortion itu banyak terjadi di lingkungan kita kan sebetulnya. Lingkungan kita. Kampus. Di lingkungan kita kampus. Itu saya tambahkan, ada memang teorinya itu, ada teori pertukaran sosial dengan relasi kuasa itu. Oke. Menjelaskan. Kembali relasi kuasa. Sebetulnya kalau kita di kampus, temannya ini. Maksudnya temannya apa, sumber informasi atau sumber diskusi? Teman diskusi maksudnya. Teman diskusi. Ya, maksudnya begini, saya mau bilang orang-orang terdekat pun
rentan dan melakukan itu dan dianggap biasa saja. Karena posisi relasi yang tidak adil, karena dia adalah staf saya. Itu kuncinya. Itu nih yang kita ingin stressing di sini, mengapa ini menjadi sangat penting, sangat krusial di momen perayaan International Women's Day, bahwa ada case seperti ini. Karena memang manifestasi, maksudnya gini, manifestasi munculnya ketidakadilan gender itu memang karena relasi kuasa yang tidak berimbang. Itu bukan hanya di perempuan, di anak juga begitu kan. Di rumah saya ada namanya relasi kuasa Bugis Makassar. Bagaimana itu dipertautkan pada aspek politik? Politik rumah tangga. Iya, sebutan ini nawa Kak Rahman. Jadi ada itu. Tapi ini kan menarik karena pertukaran. Saya kan ini soal respect, Pak. Ini ya kan? This is not just about money or physical. Ini tentang perempuan. Iya kan? Dan itu tren baru kan menurut saya. Sebetulnya kan tren baru begini, itu ya. Kalau kita bicara kan sering sekali itu kita bilang penyuapan atau penyuapan seks. Sebetulnya kalau kita bicara penyuapan seks, perempuannya menjadi alat. Itu toh saya mau loloskan ini, saya kirim perempuan. Untuk meloloskan. Jadi perempuannya menjadi alat. Kalau dia digratifikasi seks itu sebetulnya perempuan tidak punya kepentingan. Dia digunakan, tapi dia tidak punya kepentingan langsung. Yang punya kepentingan langsung adalah orang yang mengirim. Tapi di sextortion, dua-duanya kita ini kita itu maksudnya si korban ini punya ketergantungan kepentingan kepada si pelaku. Ada yang harus dia. Nah, sementara pelaku punya relasi yang cukup kuat. Dosen dan mahasiswa, polisi dengan keluarga tersangka atau terdakwa, kemudian pengusaha, direktur dengan stafnya, itu kan relasinya. Oke Kak Ima, jadi ini kita hanya punya waktu 10 menit lagi. Yang kita ingin bilang, gapnya di mana dan apa sebenarnya gejala-gejala ini, apakah memang bebannya di personnya atau memang ada sistem yang mengkondisikan ini tetap berjalan atau sebetulnya itu enggak maksudnya bahasakan dia biar kasih simpulan ini apa yang disampaikan jangan saya enam tulis nanti dia silakan apa yang disampaikan oleh teman-teman sebetulnya dimulai dari fenomena itu ya. Nah, kalau misalnya itu kita memang mau menstresinya pada hal-hal yang spesifik, ya tetap pada bahwa dimulai dengan urusan patriarki, kemudian ada kondisi di mana perempuan yang selalu dianggap subordinat, kemudian ada label-label, karena dia mahasiswa, tidak mungkin dia melawan Kak, karena dia mahasiswa pasti dia takut sama saya. Jadi adalah semacam itu. Jadi kemudian kalau yang tadi Bu Fadia bilang muncullah manifestasi ketidakadilan gender itu yang kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih buruk karena menggabungkan dua persoalan besar antara korupsi dan seks gitu. Dan memang faktanya sekarang anak itu menjadi korban kekerasan, tidak lagi hanya satu bentuk kekerasan saja. Jadi 62% itu anak menjadi korban lebih dari satu bentuk kekerasan. Jadi dia sudah disiksa, ada kejahatan seksual juga, lalu kemudian dibunuh kan, jadi dan lebih dari kejahatan berdobel-dobel gitu. Saya sebenarnya gini dan Nona, ada satu menurut saya menarik sekali kalimat lagunya Efek Rumah Kaca. Mungkin bisa menjadi refleksi di momentum Hari Internasional ini. Dia bilang gini, seandainya negeri seperti rahim ibu, menguatkan yang rapuh, menepiskan kabut tebal. Dia bilang seandainya negeri seperti rahim ibu. Jadi maksud saya adalah kalau direfleksikan keberagaman, kita kan berbeda-beda gini, tetapi kemudian simbol kolaborasi, mungkin simbol co-production harus kita bangun. Jadi kita menguatkan yang rapuh, menepiskan kabut tebal, artinya adalah mari membangun kekuatan apa yang kita miliki masing-masing, kita kolaborasikan. Kesetaraan. Rahim ibu kan selalu analoginya gini kan. Rahim ibu itu kan perempuan yang hamil harus diperlakukan dengan sangat baik, harus terhindar dari perlakuan kekerasan, dan untuk anak dibebaskan dari kehamilan. Tadi kenapa kita ada stop perkawinan anak itu kan karena di sana kan ada rapuh, syaraf-syarafnya masih sangat lemah, tapi kalau dia mendapatkan intervensi yang baik, mendapat dukungan yang bagus dari sekitar, dia pasti akan rahim ibu akan menjadi kuat itu dan melahirkan anak-anak yang berkualitas.
Kalau itu kesimpulan gitu, kesimpulan. Karena silakan. Terkait dengan in general saya kira bisa iya. Terkait dengan KMA tadi, selalu ada kekhawatiran korban itu jangan sampai korban 2 kali. Itu kan selalu menghantui itu. Gitu, makanya ya kebetulan saya ada kenal dengan ketua LPSK itu harus diberi support itu supaya korban yang betul-betul korban itu memang kita kawal, jangan sampai korban itu tidak, karena mendiamkan saja itu cenderung membiarkan. Pengabaian. Dianggap tidak masalah, Pak ya. Sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang isu korupsi, kalau menurut kami dari gerakan anti korupsi khususnya SPAK itu menganggap bahwa korupsi besok itu adalah pintu masuk semua kejahatan. Illegal logging. Ya, sebetulnya perkawinan anak pun hasil risetnya teman-teman itu ternyata perilaku koruptif, dan juga sebetulnya korupsinya ada, bagaimana menyuap para aparat desa untuk itu. Kemudian tindak pidana perdagangan orang juga seperti itu, human right, apalagi kalau pertambangan apa semua itu jadi pintu besarnya. Jadi kalau misalnya ini bisa dihambat, maka kemudian step-step yang di belakang itu bisa kita lakukan pencegahan. Gitu. Saya dapat ilmu tadi dari KMA itu apa tadi? Sextortion. Itu TORSUN. Istilah perdagangan. Sextortion itu sebetulnya adalah perebutan kepentingan gitu. Tapi kemudian dimenangkan oleh relasi yang punya kuasa. Itu yang membedakan dia dengan misalnya gratifikasi seks dan penyuapan seks. Untuk cepat seintip tadi jadi saya bisa Oke, kata kuncinya dulu, ini woman kan kasus kekerasan terhadap perempuan ini kan dianggap kasus yang biasa-biasa saja. Sehingga ini dia terus berulang, susah dihentikan. Padahal ini kan kriminal, pelanggaran hak asasi terhadap manusia. Nah, ini yang penting kita benahi di woman ini, bahwa disosialisasikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Harus dihentikan karena ini kejahatan kemanusiaan. Itu. Satu lagi juga saya ingin menyampaikan bahwa fakta dari sekian kekerasan yang terjadi pada anak, bahwa 63% kasus kekerasan yang terjadi pada anak, mereka adalah sebagian tidak diasuh dalam pengasuhan inti. Pengasuhan inti itu siapa? Orang tua lengkap. Orang tua lengkap, apakah ayah atau ibunya, tapi mereka dititipkan dalam pengasuhan yang lain, misalkan pengasuhan di tante atau di nenek, atau sama sekali pembiaran pengasuhan. Ini yang terjadi. Fakta ini yang harus disampaikan, sehingga memang para perempuan yang ada di Kota Makassar ini lebih merespon lagi untuk jagai anak. Konsep anak lagi. Kita lagi paling. Saya dulu sini ya. Kalau untuk perkawinan anak kan, karena tadi juga sudah disampaikan bahwa ini menjadi poinnya, fokusnya juga secara nasional, ada di tujuan 5 terkait dengan SDGs itu, bahwa praktek yang sangat berbahaya sehingga harus dihapuskan. Karena dampak-dampaknya juga memang tidak ada positifnya, semua negatif itu namanya perkawinan anak. Tidak ada satupun yang positif. Pertama, bahwa kalau misalnya dia usia anak menikah 4 kali lebih berisiko dia akan mengalami misalnya kayak kasus keguguran, dan itu akan menyumbang pada tadi persoalan stunting, kemiskinan struktural yang berulang terus. Padahal rata-rata orang tua itu ingin menikahkan anaknya supaya kehidupannya lebih baik. Tetapi ketika anaknya dikawinkan, terjadi persoalan perceraian, anaknya akan kembali pada dia, pergi 1, pulang 3 kalau dia melahirkan. Tadinya mau lepas tanggung jawab, ternyata tambah bertanggung jawab. Jadi memang butuh stressing itu. Ini contoh, ada 4 rekomendasi, ini kesimpulan juga. Yang lain kalau ada nanti. Cukup 5. No, saya kira semua enggak apa-apa kalau ada. Kita diketik ini. Om Rahmat tadi. Om Rahmat ini, bagaimana perguruan tinggi sebetulnya ini lebih memotret itu. Banyak jangan, tidak bagus ini kalau tadi kita bicara tentang sextortion kemudian menuju ke Rahmat. Tentunya cara menunjuknya begini. Iya, tapi ke Rahmat ini saya setuju ya. Kayak saya sudah sering diskusi sama beliau tentang tren ini, dan memang bukan hanya ini contoh ya, bahwa relasi seperti ini bukan hanya di kampus, di pemerintahan juga ada, bahkan di EJU tadi kan. Yang kita ingin bilang sebenarnya sebagai kesimpulan bahwa realitas itu ada, apa yang kita ingin rekomendasikan? Ya, jadi saya kembali mau ini euforia hari peringatan Hari Perempuan. Jadi karena kalau kita mau bahas terus dengan tensi tinggi, seolah-olah tidak akan pernah ada habisnya, karena banyak tema terkait ini.
Untuk itu kembalinya sebenarnya pada rumah tangga setiap orang, di keluarga inti, di keluarga inti, karena atau juga yang sampai kita habis waktu menyorot sesuatu yang berujung pada kemunafikan. Kemunafikan itu begini, kita sorot orang padahal kita yang kena. Jadi cara menunjuknya begini kayak kan gini kan? Ini pledoi atau apa ini? Kenapa? Tidak, enggak, maksudnya ini kan dalam rangka peringatan Hari Perempuan ini kan. Sementara pada kondisi-kondisi tertentu sering kita dapat ada hal yang ada turbulensi kepentingan, tabrakan kepentingan antara kepentingan perempuan itu sendiri. Biasanya kita harap perempuan itu mendukung perempuan atau dalam kondisi-kondisi tertentu, malah ya biasa juga kita dapati perempuan sendiri yang bully perempuan. Sehingga kita kalau ini ada dikotomi kita laki-laki apa maunya sebenarnya ini. Saya ngajar sosiologi politik Pak Denun. Saya pernah sampaikan ke mahasiswa, tunggu dulu, itu kuota 30%, contoh ya. Itu kuota 30%. Itu given itu. Iya, oke lah. Itu asas keadilannya di mana? Jangan sampai 30% itu malah memaksakan atau enggak perlu di ini kan. Sehingga kalau misalnya kita saja dalam komunitas ini kesetaraan yang dimaksud itu asas keadilannya ada di mana? Sehingga ini progres peningkatan dari tahun ke tahun kita bicara tentang ini, jangan itu terus yang melulu berulang. Maaf, ini tadi sebenarnya saya singgung ya sama KM. Baru-baru ini kan kita bicara ke atas ini. Ini ternyata ada lagi lapor polisi apa itu percuma lapor polisi dan ada di kita. Ini juga kita saling mengingatkan jangan terlalu jauh kita ini padahal di sekitar kita ada sebenarnya. Jangan sampai itu ya, sehingga kalau kita katakan mengenai perempuan dan anak itu edukasinya di dalam sebenarnya itu. Saya kira kita harus apresiasi semua perempuan hebat di kita ya. Termasuk saya selalu bangga dengan KMA ya. Enggak, saya contohkan KMA. Sebenarnya paripurna beliau tanpa harus menyinggung dengan yang lain. Beliau punya suami, beliau punya anak tentu tidak persis sama dengan yang tidak ini. Enggak, maksudnya dalam kondisi seperti itu kan. Jadi kesuksesan itu sebenarnya saya baru kasih tahu KMA itu kan. Saya di rumah ini peranan ibu itu kuat sekali, tinggi sekali. Maksudnya kita serahkan, tapi kan tidak lantas kita katakan, oh ini urusan tidak, itu tidak bisa begitu. Maka stigma dulu itu katakan isti, DKI itu kan sebenarnya stigma yang tidak bisa. Itu tidak bisa diteruskan itu. Apa istilahnya DKI di bawah kekuasaan istri? Itu kan sebenarnya dalam rangka hidup ini harus seimbang kayak relasi itu relasinya itu. Tapi kita tahu ini juga menarik. Saya kira poinnya begini Kak Rahmat. Tidak semua istilah-istilah yang kita bahas di ruangan itu bisa digunakan di luar. Yang saya ingin bilang begitu. Bahwa dia ada istri, ada sumur, kasur, dapur itu kan urusan-urusan internal bahasa ini, bukan bahwa dia distereotip bahwa kau itu begitu itu tugas yang saya mau katakan begini Pak Denun itu, yang saya mau katakan itu sebenarnya kesetaraan itu ada di rumah. Itu poinnya. Karena kapan kita gagal di rumah, percuma. Tapi kalau misalnya begini Karamat, ini sudah dimulai dari rumah. Ini sudah ditulis tadi ini. Ada Mi? Ada poin teman-teman lain mungkin untuk sebelum close. Kita sama anak pun sampaikan close statement tapi singkat. Tentang pemuda, tentang tawuran juga tadi menarik itu. Bagaimana itu bisa muncul? Atensinya di mana? Melibatkan peran keterlibatan pemuda dalam pembangunan, mempromosikan keberagaman dari sosial. Membuka ruang-ruang untuk mereka mengeluarkan ekspresinya, berinovasi, ruang-ruang ekspresif tidak ada itu. Diperluas ya. Ingat tawuran ada. Terus mengenai tadi ada yang mengklaim bahwa mekanisme perencanaan kemudian bagaimana pengalokasian anggaran itu belum pro dengan isu-isu yang kita bahas ini. Siapa harus apa yang harus dibetulkan di situ? Kalau pemudanya itu sudah ada pelibatan di sebenarnya. Tadi ada anggaran ini bagaimana? Mungkin ada yang perlu di. Kalau PUJ-nya jalan, kan di dalam pengaruh utama gender itu kan kalau membuat perencanaan, kemudian ada gap-nya, ada pathway-nya ada, kemudian ada
penyusunan anggarannya ada, kan jelas semua di situ. Dan itu sebetulnya sudah lama sih sebetulnya Sulsel dan Kota Makassar menyusun itu. Cuman memang kenapa saya tahu, karena dulu saya berprogram namanya B3WP bagi sama bagaimana bagaimana pemerintah itu anggarannya yang baik, proper, baik, terus kemudian bisa dilihat, bisa dianalisa gitu. Ya, jadi ada lagi ya. Apa tadi itu? Mana Pak Mas ini saya tahu. Kita harus mengacu pada data terpilah. Data terpilah. Oke, good. Data terpilah supaya tepat sasaran. Cocok nih. Enggak, kalau saya tadi sudah selesai. Pelan-pelan dulu Kak. Belum selesai tahu. Kalau saya, kalau Bapak larang kan kita bicara. Saya mau menambahkan tadi. Bikin statement nih Kak Fadia. Data terpilah ya. Kita akan menganggarkan, tapi sasaran kita kepada siapa? Nah, penting data terpilah itu di setiap SKPD. Iya, oke ya. Itu penting supaya tepat sasaran. Nanti sebentar ya. Ditambahkan lagi. Sebelum Ibu Aci kita apa? Kalau saya tadi karena saya sedang belajar tentang teorinya Elinor Ostrom tadi. Saat ini, dan maksud saya gini, kan kita perlu memikirkan ada berapa saudara-saudara kita yang difabel sendiri di rumah, anak-anak yang tidak pernah mendapatkan undangan untuk mengikuti proses-proses perencanaan yang formal. Jadi menurut saya pemerintah penting menyediakan alat bantu, mungkin boleh tools barangkali atau apa. Ada banyak sekali anak-anak kita yang tidak secara representatif loh ya, kita tidak bisa mewakili semuanya, terbatas juga yang mau diundang itu, tapi ada perempuan yang tinggal sendiri di rumahnya, tidak pernah, yang juga memiliki keterbatasan akses untuk kemudian dia bisa berbicara, menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu menurut saya, dari proses-proses perencanaan partisipatif tadi, itu memang penting menyediakan alat bantu, ada tools begitu yang perlu disiapkan. Jadi musrembang itu menurut saya kan hanya 20% saja yang terakomodir tuh. Tetapi ada banyak sekali persoalan-persoalan juga yang belum muncul. Kita ingin bilang in term of co-production itu, pengetahuan itu dibagikan, dia menjadi informasi yang penting dan mendesak untuk perencana bisa dan itu penting diinisiasi oleh pemerintah. Toolsnya gitu ya. Co-production itu kan konsepnya diinisiasi oleh pemerintah. Ada contoh konkret dari Bu Acik tadi kan, ada ruang-ruang masyarakat yang dia berikan, shelter warga misalnya. Tapi kan itu penting juga dikeluarkan ke tempat lain. Jadi kita pasti setuju kalau kita masukkan ini untuk rekomendasi ada co-production ya untuk istilah yang masuk ya. Oke, Kakak Aci ini Ibu Kadis perlu tolong ini memberikan komentar karena nampaknya memang berkaitan dengan efektivitas kebijakan, apakah dia relevan atau tidak dengan kebutuhan warga kota, kemudian apakah dia berdampak, apakah dia bisa berkelanjutan, ini kan persoalan ya di program-program kita karena ganti pimpinan daerah ganti lagi programnya dan sebagainya kan itu. Nah, tidak jitawa. Kalau Ibu Aci ini kita sudah lihat rekam jejaknya sangat responsif dengan isu-isu yang menjadi isu urban isu ya tentang Makassar. Tapi untuk kedepannya di tengah suasana transisi ini yang dimana banyak sekali fakta-fakta bahwa kejahatan, konflik kaum muda, aktivitas anak jalanan itu kan juga termodernisasi ya kan, dan itu harus diantisipasi juga. Nantinya gini, kapasitas Pemkot tidak bisa hanya menggunakan kapasitas yang sama dulu dibanding ketika challenge-nya bertambah. Itu artinya mereka harus antisipatif juga. Ibu Aci apa yang kamu sampaikan? Yes. Ya, dengan momentum International Women Day tentunya tantangan dan hambatan itu dalam pembangunan gender pasti ada. Dan kita bisa melihat bahwa dari aspek prasyarat sendiri memang perlu turun ke bawah, perlu ide-ide baru memang yang berasal dari masyarakat sendiri. Dari segi aspek implementasi pun juga memang sudah harus diwujudkan di belum lagi harapan, kalau tadi saya mendengar banyak sekali harapan dan dukungan tentunya sebagai pemerintah Kota Makassar dalam ini, aspek sumber daya manusia memang sudah harus ditingkatkan yang ada di Kota Makassar. Termasuk di dalamnya adalah mencerdaskan perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar, dan dari segi inovasi kebijakan ini sudah harus ada. Dengan adanya shelter warga sebagai ujung tombak untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan penanganan, ini sudah harus bertambah. Jadi kalau kita bilang di sini shelter warga masih 70, tentunya sudah harus lebih banyak lagi untuk shelter warga yang melakukan edukasi dan penanganan ke kabupaten lain. Iya. Shelter warga, sorry,
what is sel keluarga? Itu apa? Ada representatif di lorong kelurahan yang ikut membantu pemerintah di dalam proses pelayanan. Itu bukan memutus mata rantai bukan kota-kota itu ya, bukan itu ya, bukan itu ya. Nah, ya sampai misleading dong kan. Inisiasi dari sel keluarga ya. Sel keluarga ini adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melakukan mitigasi sosial dalam upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kasus. Tentunya juga apa yang harus dilakukan adalah penyediaan layanan yang lebih baik dari yang sekarang ini. Ini yang kami sudah harus lakukan, dan tentunya kami juga butuh riset dan publikasi saat ini karena memang sudah ada dari unsur pentahelix yang lengkap di sini. Tentunya sebagai pemerintah kami senang sekali dengan adanya masukan dan kritikan yang membangun untuk kami yang ada di Kota Makassar. Oke, keren. Ini bisa nih salah satu bagian dari rekomendasi kita. Ada banyak saya tulis ini, teman-teman sekalian. Saya kira saya tidak perlu bacakan ya, tapi mungkin sintesanya. Jadi tadi yang pemuda tadi tambah anak dan pemudanya. Jadi mengkapasitasi anak, kelompok-kelompok anak itu juga penting, dia menjadi aktor. Anak dan pemudanya ya. Jadi aktor. Karena irisan. Ya. Dari lagi teman-teman sekalian, Kak Emma, enough ya, sextortion ya. Oke, teman-teman sekalian. Kau nanti pelaku, awas kau. Jadi memang ini sudah menjadi obrolan kita dengan Kak Emma di luar Jadi teman-teman sekalian, inisiatif FGD ini saya kira telah sampai pada sekian rumusan mengenai rekomendasi. Tapi untuk kita semua, saya kira motif di balik ini adalah bahwa kita berada di momentum perayaan The International Women's Day 2023. Dan untuk teman-teman yang sudah googling, saya kira paham persis bahwa ini diinisiasi di Eropa. Ketika partai yang berkaitan dengan sosialis waktu itu, di mana banyak kelompok perempuan yang memperjuangkan haknya sebagai buruh waktu itu, dan dirintis di Selandia Baru kemudian, dan akhirnya PBB mengakui bahwa tanggal 8 Maret itu sebagai holiday sebenarnya ya, untuk memberikan kesempatan kepada membebaskan dari beban-beban kerjaannya. Teman-teman sekalian, kesimpulan ini kalau saya hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, ada lebih 10 ini rekomendasi. Saya tidak perlu bacakan, tapi poinnya begini teman-teman sekalian. Yang Tribun Timur fasilitasi ini menurut saya adalah kesempatan kita berbagi pengalaman, berbagi refleksi dari organisasi masing-masing. Ada Balai Inklusi, ada ICJ, ada SPAK, ada dia di KPAI, ada dan tentu juga teman dari Forum Barani dan Ibu Kadis luar biasa. Inilah bentuk kolaborasi kita, Kak Rahmat. Tunggu, saya panggil Kak itu karena sebelum yang lain ini ya. Saya kan sering lihat di pondokan dulu. Kita seangkatan Kak. Gantian bikin saya juga panggil Kakak dia nunjuk anak. Iya, beliau sangat aktif di pondokan apa namanya di samping sana. Yang rahasia kita itu. Tidak apa-apa supaya kita buka di sekarang dong. Iya, saya berteman Pak, termasuk ini teman siapa lagi yang sering kita ikut diskusi-diskusi ya berkaitan dengan sosiologi begitu. Nah, oke, teman-teman sekalian, poin-poin kritis kita sudah dituliskan, kemudian sudah mewujud rekomendasi. Berkaitan dengan momentum ini, rasanya memang kita harus menggugah pengambil kebijakan, Kak Emma. Apa? Itu kan karena kita rekomendasi, seharusnya kan memang kita memperdengarkan ke pemerintah, jadi saran saya mungkin dibacakan saja. Panjang lagi nih. Dan sedikit lah poinnya saja lah poin. Karena supaya ini mungkin nanti dari Tribun juga bisa memasukkan itu supaya Tidak bisa tampil ya? Iya. Tidak bisa dibaca saja. Bisa tampil kan? Baca nih. Kecil kini pas kasih besar lagi tapi poinnya adalah ini dimulai dari Ibu Mei tadi ya, tentang kasus perempuan selama ini yang selalu berulang gitu ya, dan ini harus ada aksi segera terukur dan kolaboratif untuk menyelesaikan isu-isu pernikahan dini, kemudian tadi yang soal sextortion itu memang perlu upaya bersama. Diksinya itu dan diksinya adalah bukan pernikahan dini. I don't know. Perkawinan anak ya. Ini sudah kawin. Oke. Tapi tadi kayaknya kita tidak sadar juga pernikahan dini kan ya. Tapi saya yang bilang ya. Perkawinan dini.
Iya, karena yang saya tahu adalah marah nanti Dini sudah 19 tahun. Iya, betul. Ada bedanya. Enggak teringat dengan sinetron pernikahan. Iya. Kan begini, istilahnya begini, kita selalu bicara tentang isu atau gejala kemudian aksinya kan gitu ya. Aksi. Jadi gejalanya ada perkawinan anak begitu toh. Kemudian kita berharap ini juga link dengan SDGs ya tadi. Ini sangat berbahaya dan harus dihapuskan. Kemudian Kakak Rahmat tadi bicara tentang bagaimana kembali ke urusan rumah tangga ya untuk menyelesaikan urusan tadi itu ya, peran keluarga. Lalu pengarus utamaan gender itu membuat di perencanaan juga harus diperbaiki. Jangan lagi misalnya ada dominasi atau tidak terlibat ya stakeholders lain untuk ikut di dalam, sehingga itu perlu Nah, ini pertanyaannya adalah apa teknis atau tools yang pas untuk itu? Tadi disebut Kakak Fadia perlu dibuatkan, didorong ya, ada semacam mekanisme yang memudahkan semua level, anak-anak, orang tua semua bisa berkontribusi dalam menyampaikan. Dan tidak harus ikut musyawarah di kelurahan kan, mungkin di online bisa kan? Whatever ya, oke. Akomodasi yang layak. Kemudian dari Kakak Aci, ini menarik ya tentang pengalamannya, bagaimana misalnya programnya sudah responsif sebenarnya sudah responsif gender, cuman memang perlu dioptimalisasi bagaimana budget itu betul-betul relevan dengan kebutuhan warga begitu ya. Ini berkaitan dengan perencanaan di tingkat musyawarah dan seterusnya sampai di pengambilan kebijakan. Lalu Ibu Mela tadi perlindungan sosial, advokasi, banyak orang miskin itu dalam maksudnya gimana ya tadi yang kita bilang itu, maksudnya kebijakan ini apakah memang dari atas ke bawah yang harus dibenahi atau? Iya kan program pemerintah soal isu perlindungan sosial, program perlindungan sosial kan itu hak. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini diatur ada kuota untuk orang miskin. Nah, berarti data orang miskin yang belum masuk di kuota itu ketika dia sakit itu tidak terlayani. Iya, banyak penerima ditolak toh. Iya, itu. Berarti dibenahi di sini ya. Benahi pendataannya. Benahi pendataan. Oke. Lanjut Pak Rahman tadi selama ini proses kita tidak partisipatif, Juknis atau yang ada ini belum menjawab ya tentang pemuatan isu-isu inklusi ya, perencanaan kan maksudnya tadi kan, mekanisme perencanaan ya. RAD seharusnya provinsi juga ada, itu maksudnya gimana ya, rencana aksi daerah provinsi belum ada? Belum. Oke. Belum. Tidak apa-apa itu bukan. Terus yang soal ini bahasanya mungkin bukan kusta ya teh, karena berlaku semua ya, banyak yang difabel saja ya, tidak diakomodasikan dalam itu ya. Ini ya saya kira untuk sementara itu dah. Jadi nanti kita akan formulasikan lengkap ini rekomendasi, kita share nanti ke KMA untuk rilisnya Tribun begitu. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama tadi saya mohon maaf karena telat. Saya sudah bilang kayaknya tadi saya telat karena ada acara di kantor camat Mamajang tadi. Jadi bicara tentang sosialisasi pemilu dan pilkada 2024. Tapi tunggu dulu. Sebagai moderator di kesini ndak terintimidasi jadi korasi dirimu nih dari yang saya ingin bilang begini. Ini jadi kemarin itu Anda moderator tak terintimidasi, kalau belum bisa selesai bicara cambom semua nanti nampak tidak ada relasi seimbang. Memang ini mengapa forum ini unik dan menawarkan kebaruan untuk saya, karena waktu diskusi di sini saya kan sudah dites kemarin sama Kambi dan bicara tentang taksiahnya almarhum Prof. Marwan Mas. Ada Muhammad Laude Salif, ada Adi Surya Cula, dan banyak hal yang kita bicara tentang korupsi, bahwa ini memang bukan persoalan personal, ini persoalan sistem, termasuk isu-isu anak ini kan. Jadi sistem kita ini harus dibenahi, dibetulkan dengan memperbanyak contoh-contoh baik supaya bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain, dan itu dilembagakan. Itu diskusi yang saya tanggung kemarin. Menginstitusionalisasi bahwa ketika ada kebijakan terkait anak, terkait pernikahan anak, itu harus perkawinan itu harus dikawal sampai titik darah penghabisan. Tidak boleh setengah-setengah, karena kalau sekadar normatif atau standar itu tidak ada gunanya. Kita banyak perda tapi tidak efektif. Banyak regulasi. Nah, betul.
Saya kira itu teman-teman sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Mewakili tim produksi Tribun Timur, Kakak Ustaz Kambi, Ayas Kambi kalau ada, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Pak Ronald. Oh iya, beliau sering menerima saya kalau datang. Mungkin terakhir saya tadi belum dengar kita sebut jadi. Ya, oke. Baiklah, terima kasih Ibu Bapak. Pertemuan pagi hari ini ternyata luar biasa. Khususnya saya, banyak sekali informasi, apalagi yang berkaitan International Women's Day, yang patut kita siarkan. Cuma, ini ada gap dari komunitas-komunitas. Kalau kaitan sinerginya dengan media bagus, banyak yang bisa kita siarkan. Contohnya, kalau kami Tribun Timur ketika terbit, itu ada slogan kita tampil beda. Tampil bedanya pada apa yang kelihatan. Foto-foto. Kita di banyak foto. Dan maaf, Pak, kalau foto-foto, ya biasanya ada bapak tiga, yang ibu ini kita buat fotonya. Kenapa? Wanita, gender wanita. Iya. Di sini ada berapa wartawan Tribun yang liput? Coba berdiri semua. Iya. Mana? Berapa perempuan? Tahu perempuan. Jadi kita itu kesetaraan gender sudah kita terapkan. Apalagi di dalam penyiaran informasinya. Makanya kita ketika berbicara perubahan di industri media massa sekarang, itu luar biasa. Kaum perempuan itu sekarang yang menjadi banyak sumber-sumber informasi. Makanya kalau Tribun Timur muat yang wanita-wanita, bapak-bapak. Fokus ke perempuan. Karena kita mau coba seperti kesetaraan gender itu kita perlihatkan lewat kegiatan mereka. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang saya dengar tadi, mestinya Tribun juga ikut menyiarkan. Sehingga kita berharap untuk komunitas-komunitas kalau ada kegiatan-kegiatan yang apalagi implementasi hal-hal yang positif itu undang kita. Ada perubahan di industri media massa sekarang. Kalau dulu ada semboyan the good news as the best. Jadi itu wartawan cari yang jelek-jelek. Sekarang the good news as the best news. Jadi yang baik-baik. Jadi apa yang ibu-ibu kerjakan yang baik-baik itu sebenarnya berita yang baik. Dan itu kalau kita bagikan di media sosial itu yang menarik perhatian. Sehingga kita bisa mencapai hasil seperti sekarang. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk tindak lanjutnya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang saya akan bicara lagi dengan Pak Ustadz Kambi karena kita juga ada peran untuk mendorong bagaimana pemilu nanti yang respon terhadap suara-suara perempuan. Saya akan bicarakan kembali mungkin waktunya nanti kita akan. Sekali lagi terima kasih untuk hadiran. Kepada teman-teman yang menonton kita semua di Facebook dan YouTube, terima kasih banyak atas perhatiannya, juga kesediaannya untuk berlama-lama dengan kita 2 jam lebih ini kita diskusi. Memang banyak narasumber. Barusannya ini ada FGD, ada banyak resource person yang penting, krusial dan kita harus baku tarik untuk menyegerakan. Tapi hanya karena Kak Emma lebih tua dari saya sehingga saya bilang ya udahlah kita punya bahan. Oke, Pak Rahmat terima kasih banyak dan semua yang hadir ini sudah disebutkan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Tribun Timur, Tribun Network yang sudah fasilitasi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kurang pas. Selamat Hari Perempuan Internasional 2023, Embrace Equity. Terima kasih banyak. Selamat semua kaum perempuan. Foto